tebalkan lagi Bapak Ibu. Saya perlu kuatkan lagi supaya Bapak Ibu why-nya kuat untuk mengikuti pelatihan ini, maka bisa maksimal. Ini sudah masuk semi pelatihan Bapak Ibu. Pelatihan membuka pola pikir dalam bagaimana bersikap terhadap negativity dan mengubahnya menjadi positif. Nah, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu tentang mindset yang positif, dan ini penting sekali. Saya tidak bosan-bosan mengulang tentang hal ini karena masih banyak orang yang tidak memahami tentang artinya positif. Mindsetnya orang yang positif itu yang kayak apa sih Pak pola pikirnya? Nah, itu masih banyak yang belum firm tentang hal itu. Yang pertama yang pengen saya sampaikan, mindsetnya orang yang positif itu terbagi menjadi 3 part Bapak Ibu. Real positif ya. Yes, positif yang benar-benar itu kebagi menjadi 3 hal. Yang pertama, orang-orang positif, dia akan melihat dulu apa adanya. Loh Pak, itu realistis Pak, bukan positif. Tunggu dulu Bapak Ibu. Orang-orang positif itu jago dulu untuk melihat realita sesuai kenyataannya. Yes, kalau orang positif yang benar, dia akan bisa melihat susah sebagai susah. Sedih sebagai ya memang situasinya sedih. Tidak mengenakkan ya memang tidak mengenakkan. Hanya habis itu bagaimana? Oke, yang kedua, setelah dia bisa melihat situasi dengan seada-adanya atau realita, maka dia akan memilih dari sudut pandang positif atau mengambil hikmahnya. Ini basic teorinya dulu. Lihat kenyataan, lalu ambil sisi lainnya gitu kan. Kemudian dia akan melangkah melalui jalur yang dia anggap hikmah tadi. Itu the true positif atau real positif. Itu dulu Bapak Ibu. Karena banyak orang ngakunya positif tapi dia naif sebetulnya. Banyak orang juga yang ngakunya positif tapi dia sebetulnya optimis tanpa dasar. Yes. Kalau Bapak Ibu bilang sedang menggelar sebuah bisnis atau memulai sebuah bisnis, lalu kemudian Bapak Ibu ngomongnya begini, saya yakin 100% bisnisnya akan jalan. Kalau tidak ada dasarnya, maka itu menjadi optimis tanpa dasar. Tapi kalau Bapak Ibu positif yang benar-benar, sudah lihat realitanya, oh realitanya bisnis ini bagus Pak Nardi. Saya sudah bikin riset perfect, semuanya jelas, assessment-nya jelas, partnernya siapa jelas, vendor kerjasamanya jelas, divisi marketingnya jualannya jelas di bisnis ini dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu kemudian mengambil sisi positif dari itu bahwa saya akan berjalan di sini, maka kalau ini dijalankan benar-benar bisa sukses. Terus kemudian Bapak Ibu benar-benar menekuni jalur itu benar-benar positif. Mohon yang ini ditanamkan lagi Bapak Ibu bahwa orang positif yang benar-benar itu melihat realita, memilih melihat dari sisi pandang yang positif atau mengambil hikmahnya dan memilih berjalan melalui jalur itu. Itu dulu Bapak Ibu. Kalau sudah sampai tahap itu maka kita bisa lanjut dengan maksimal. Yes, itu poin sekali. Dan Bapak Ibu, kabar luar biasa gembiranya, hanya orang-orang yang positif yang bisa mengambil peluang. Saya berani bertaruh di sini. Orang-orang yang positif Bapak Ibu, dia akan melihat kenyataan seperti adanya. Dia akan melihat bahwa ini memang situasi sedang pandemi, mungkin kondisi politik atau kondisi ekonomi negara juga sedang tidak bagus juga, dan lain sebagainya. Orang-orang positif benar-benar akan melihat sesuai kenyataan. Dan karena dia melihat sesuai kenyataan, dia bisa listing apa peluang yang muncul. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi yang, ini kita nggak ngomongin negatif, pesimis, itu udah nggak diomongin Bapak Ibu. Kita hanya ngomongin yang positif atau yang optimis tanpa dasar. Jadi positif Bapak Ibu. Teman-teman semua, malam hari ini saya mau mengajak benar-benar, ayo kita jadi orang yang positif. Yes, karena saya ulang-ulang ya, karena saya merasa ini sangat penting. Karena ya sekali lagi, pengulangan itu ibunya semua ilmu gitu. Dan Bapak Ibu kalau tiap hari bisa positif, bisa menghadapi banyak hal setiap harinya. Coba aja Bapak Ibu. Orang-orang positif itu adalah orang-orang yang saat ini sudah bisa mengambil banyak dari keadaan yang sulit. Yes. Satu cerita lagi biar lebih mantap ya. Saya hobi banget menceritakan ini. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mendengarkan, tidak hanya sekali, tapi ya tidak apa-apa, biar lebih mantap. Ada yang baru juga soalnya. Saya ingat sekali Bapak Ibu, di awal-awal pandemi berat badan saya naik. Mungkin ada yang pernah dengar, sampai 99,8 kilo Bapak Ibu. Itu 200 gram lagi sudah jadi
karung beras 4 yang 25-an. Gede banget Bapak Ibu. Sampai saya posting di story itu orang-orang nggak percaya. Ini siapa Pak? Loh itu saya dulu. Gitu. Kakak saya. Enggak, itu saya Mas. Saya mengakui kalau saya pernah mengalami itu. Gitu. Dan pada waktu saya mengalami overweight itu Bapak Ibu, awal-awal saya tidak mau mengakui. Istri saya selalu bilang, Pak, yang kamu kurangin dikit dong. Gitu. Kamu udah overweight loh. Saya selalu bilang ke dia, loh saya itu nggak gendut. Saya itu cabi. Saya itu imut-imut. Kamu suka saya karena saya tidak kurus. Saya mantap, montok. Mantap. Dan pada saat itu yang terjadi sebetulnya apa? Saya sedang tidak melihat realita. Realitanya tinggi badan 170 sesaya, ya berarti berat badannya harusnya di bawah 70, di bawah 80. Itu realita, itu kenyataan. Berpikir positif berarti begitu Bapak Ibu. Kemudian ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Saya harus lakukan sesuatu, maka saya mulai diet dan lain sebagainya. Hari ini, pagi ini saya nimbang Bapak Ibu 91, lumayan. So, buat Bapak Ibu yang punya masalah berat badan, barangkali Anda tidak positif. Yes. Oke, baik, sudah. Nanti ada yang komen, wah Pak Nardi diulang-ulang terus gitu kan. Enggak, saya pengen mantepkan dulu positifnya biar sama persepsi kita tentang sebuah positif. Lanjut. Nah, sebelum mulai Bapak Ibu, saya mau kasih fondasi lagi tentang ada beberapa paparan ahli. Kalau ini bukan paparan saya, kalau saya teman berjuangnya Bapak Ibu, kalau ini paparan ahli tentang pentingnya pergaulan, pentingnya pertemanan Bapak Ibu. Valid ini datanya. Saya coba bacakan satu-satu. Yang pertama dari HSE Center for Institutional Studies. Penelitiannya dikatakan bahwa bergaul dengan orang-orang yang berprestasi tinggi akan mempengaruhi prestasi seseorang. Saya yakin sebagian dari Bapak Ibu mengalaminya. Dengan bergaul dengan orang-orang yang ranking 1 gitu, tiba-tiba Bapak Ibu juga rankingnya terkatrol dari 29 menjadi 22 gitu kan. Naik lah, ada peningkatan. Misalkan. Tapi ini real Bapak Ibu, bergaul dengan orang-orang yang berprestasi akan mempengaruhi prestasi seseorang. Ini penelitian. Ini yang pertama, paparan yang pertama atau fakta yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dari Chinese University of Hong Kong. Para profesor di Chinese University of Hong Kong mengungkapkan bahwa seseorang yang tidak punya teman memiliki tingkat produktivitas yang rendah dibandingkan mereka yang punya teman berkualitas. So, kalau ada yang bilang, saya nggak butuh pergaulan, Pak. Kalau gitu saya mau benerin saja mindset saya dan no problem, nggak mikir orang lain, nggak urus orang lain. Saya mau fokus. Ternyata itu juga nggak bagus. Itu membuat kita menjadi tidak produktif ternyata. So, kalau Bapak Ibu mau produktif gimana? Ya punya teman tetap, tapi lihat kata-kata terakhirnya Bapak Ibu. Haruslah berkualitas. Bukan teman ecek-ecek. Ya, itu bagus tuh Mas buat konten Mas. Teman ecek-ecek ya. Iya, kita kemarin bikin tuh tentang teman original dan teman abal-abal. Kalau sekarang teman ecek-ecek, ini baru lagi. So, Bapak Ibu punya teman. Jadi kalau Bapak Ibu bilangnya, berarti nggak usah punya pergaulan, Pak. Tidak. Tetap harus punya teman karena itu berpengaruh sekali dengan produktivitasnya Bapak Ibu. Lanjut, paparan ketiga ini fakta lagi. Dari Concordia University di Kanada mengemukakan bahwa punya banyak teman berkualitas, lanjut saya tadi, berpengaruh pada interaksi sosial meningkat, akhirnya tubuh jadi lebih sehat loh Bapak Ibu. Kurang apa? Udah Bapak Ibu sendirian sakit kan nggak enak. Punya teman, temannya berkualitas, ternyata sampean jadi lebih sehat badannya. Dan ini terbukti sekarang Bapak Ibu. Banyak orang yang awalnya tidak suka berolahraga karena temannya berolahraga, dia mau tidak mau jadi berolahraga juga. Akhirnya jadi sama-sama sehat gitu. Karena pergaulannya berkualitas. So, tidak punya teman, efeknya justru bisa menjadi sakit. Tidak punya pergaulan juga tidak bagus juga Bapak Ibu. Ini penting sekali. Teman berkualitas. Saya kasih garis bawah lagi ya. Teman berkualitas sangat ditentukan sekali. Lanjut. Dari studi psikolog di Duke University menyebutkan bahwa seseorang yang terpuruk sedih, ini saya suka sekali Bapak Ibu. Seseorang yang terpuruk sedih atau kehilangan semangat hidup, mereka tidak akan melakukan hal negatif kalau ada teman di sisinya. Let's say hal negatif paling parah misalkan bunuh diri. Rata-rata terjadinya sendirian. Ya iyalah. Sekarang kalau ada temannya masuk itu dibiarin aja kan jadi percobaan pembunuhan ya. Pasti tidak akan terjadi Bapak Ibu. Minimal kalau ada teman yang menemani perjalanan, dia akan berpikir dua kali, masih ada seseorang yang memperhatikan. Jadi hati-hati benar-benar Bapak Ibu. Pergaulan sangatlah penting. Pertemanan sangatlah penting.
Jangan karena Bapak Ibu takut tidak bisa bergaul dengan yang baik, akhirnya memilih untuk mengeksklusifkan diri. Ternyata juga nggak bagus. Resiko lebih rentan. Iya Bapak Ibu, tetap harus punya teman berkualitas supaya apa? Pas kondisi kita tetap negatif dan terpuruk, kita tidak memutuskan untuk melakukan hal-hal negatif. Penting sekali kan? Lanjut lagi. Nah, maka saya akan awali lagi dengan sebuah pertanyaan. Saya tuh suka mengawali, Mas. Kita nggak bakal selesai-selesai nih. Webinar ini akan sangat lama, Bapak Ibu. Jadi persiapkan snack ya, karena selalu setiap kali selesai kita awali lagi gitu ya. Jadi biar seger gitu. Semua teman-teman ikutnya tetap semangat terus, dapat sesuatu terus. Dari paparan tadi, Bapak Ibu, itu 4 paparan dari top university masing-masing. Mereka menceritakan tentang berbagai hal yang sangat menarik tentang pertemanan. Dan satu kata yang penting di sana adalah teman yang berkualitas. Yes, menimbulkan kita sehat, membuat kita jauh dari negatif, bahkan membuat kita berprestasi dan lain sebagainya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah, apakah pergaulan itu penting? Cek suara deh Mas. Ya. Ayo Mas, pancing Mas, cek suara Mas. Bapak Ibu, kita mau pastikan nih, ini saya bisa lihat loh sekarang tuh Bapak Ibu ada di tempat atau tidak loh kan. Aduh, mana nih monitor saya? Wah, boleh mic-nya dinyalakan, saya pengen dengarkan suaranya Bapak Ibu. Jawaban untuk pertanyaan yang ini. Saya mau tanya, kita tanya ya Mas ya ke teman-teman semua ya. Apakah pergaulan itu penting? Ini tidur kayak ini. Suara Pak, jangan tulisan Pak. Mas Kaban, saya enggak mau penting tulisan. Penting banget, Coach. Iya, enggak. Suara. Nyalakan suaranya Mas, bisa nggak? Ini dengerin Pak. Oh saya nggak denger ya? Oh, mohon maaf, ternyata saya nggak dengar. Ya luar biasa, jos. Kalau penting Bapak Ibu berarti kita lanjut gitu. Kalau nggak penting kan ngapain kita lanjutkan? Karena fokus dari. Baik Pak, kita lanjut ya Pak. Oh iya. Tadi masuk penting gitu ya. Iya. Siap. Jos, mohon maaf ini tadi. Cek. Lu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nih kalau hujan nih suka begini nih. Kita mungkin besok harus pasang tower Mas. Yes. Biar lebih mantap. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang dijawab bahwa itu penting, maka mari kita kuasai filternya dulu. Bagaimana pergaulan yang Bapak Ibu miliki saat ini, apakah sudah oke atau belum? Bisa dicek dengan filter ini. Yang ini boleh dicatat, kalau tidak diresapi, kalau enggak dihafalkan. Kalau saran saya ya dimengertilah, itu paling aman. Oke, ada beberapa hal Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ingat baik-baik tentang hal ini. Pergaulan yang baik Bapak Ibu akan membawa Bapak Ibu berprestasi. Atau minimal di dalam pergaulan tersebut ada orang-orang berprestasinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena prestasi didapatkan tidak mudah. Enggak sekedar orang kok mau gitu tiba-tiba saya mau berprestasi Pak. Enggak kan? Berprestasi dibangun dari step by step yang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang berprestasi yang benar-benar berprestasi, barangkali itu lingkungan yang bagus Bapak Ibu. Tes itu dulu. Pergaulannya isinya orang-orang berprestasi. Lalu yang kedua Bapak Ibu, pergaulan tersebut haruslah mendorong produktivitas. Kalau di pergaulan itu saling, bahkan ada loh Bapak Ibu pergaulan yang hobinya itu saling ngejek gitu. Kalau yang satu misalkan bisnisnya lagi turun gitu, kemudian yang satu ngejekin apa, tapi dengan tujuan untuk membangun, dan Bapak Ibu bisa merasakan itu. Orang yang membuli untuk membangun dan orang yang membuli karena membuli itu beda gitu. Rasanya beda. Kita bisa merasakan betul-betul itu. Dan kalau Bapak Ibu bisa merasakan itu, mereka untuk memicu atau memacu produktivitasnya Bapak Ibu, ya barangkali itu adalah pergaulan yang baik. Jadi dites. Ini 2 aja mungkin banyak yang sudah gagal ini. Tes pergaulannya Bapak Ibu. Sudahkah berprestasi? Yang pertama, sudahkah dia memicu, mendorong, memacu produktivitas? Nah, kalau sudah, mari bicarakan yang ketiga. Bahwa itu haruslah berkualitas. Dan ini yang paling banyak dibahas tadi Bapak Ibu. Filter yang ketiga harusnya berkualitas. Berkualitas apanya? Waktunya. Berkualitas momen yang dimanfaatkan. Berkualitas setiap kegiatannya. Dan ini nggak bisa dibantah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, hati kecil Bapak Ibu tahu bahwa pergaulannya Bapak Ibu itu berkualitas atau tidak. Apa yang dilakukan oleh pergaulan tersebut.
menjadikan satu hidup yang lebih berkualitas atau tidak. Gitu Bapak Ibu, berasa. Lagi Bapak Ibu, yang keempat, sehat sama bahagia. Karena ini connecting Bapak Ibu. Iya, connecting. Bahkan studi mengatakan di Harvard University disampaikan kalau orang-orang yang hidupnya pengen lebih panjang umurnya, Anda harus bahagia. Jadi mereka bikin survei gitu Bapak Ibu. Mereka yang terus mengatakan dirinya bahagia ternyata masih bisa terus mengisi. Artinya hidupnya lebih panjang. Sementara yang tidak bahagia, dia berhenti Bapak Ibu. Maksudnya sudah tidak hidup lagi gitu. Lah iya toh, kalau tidak hidup ngisi bahagia, yang ngisi siapa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pengen tetap hidup jadi enak loh Bapak Ibu. Sudah hidup lama bahagia. Yang nggak enak itu kan hidup lama nggak bahagia. Jadi Bapak Ibu bisa cek tes pergaulannya Bapak Ibu mengarah kepada kesehatan nggak. Kemudian kalau di situ Bapak Ibu jadi bahagia nggak? Atau malah terpacu untuk bersaing tapi bersaing tidak sehat? Atau malah membuat jadi penyakit hati, jadi melihat orang lain maju malah jadi Bapak Ibu sakit hati dan lain sebagainya. Ini filternya itu ada di sini Bapak Ibu. Saya mengetes betul-betul ke setiap pergaulan saya. Jadi pas saya ngomong gini pun saya mikir, bener nggak ya? Oh itu komunitasku begitu nggak ya? Begitu Bapak Ibu. Sama juga. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, apakah sudah saling mengingatkan di dalam kebaikan? Nah itu penting. Ini ya kebaikannya apa? Kebaikannya mengarah pada prestasi, kebaikannya mengarah pada produktivitas, kebaikannya mengarah pada berkualitas, mengarah pada kesehatan. Kalau pergaulannya Bapak Ibu selalu mengingatkan kepada 4 hal di atas tadi, saya percaya itu pergaulan yang baik. Oh, kalau saya di sini ya Mas. Sini ya, di sini ya. Oh ya di sini Bapak Ibu adalah di sini. Ini enggak kelihatan di layar. Oh ya di sini. Adalah pergaulan yang baik. Cek lagi Bapak Ibu, cek lagi. Tapi gimana Pak kalau memang enggak semuanya Pak? Pergaulan saya itu cuman bahagia doang. Sehatnya mah enggak, berkualitasnya buru-buru, produktivitasnya enggak, berprestasinya apalagi gitu. Ya, saran saya Bapak Ibu harus punya pergaulan yang ini juga. Pergaulan yang itu biarkan saja hanya untuk menyupport kebahagiaannya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tambahkan lagi pergaulan lain yang sesuai dengan filter-filter ini. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi filter banyak hal positif di sini. Boleh, bebas banget. Tuh cara pendorongnya Bapak Ibu. Filter ini nanti boleh di screen capture, silahkan. Mau difoto. Kalau difoto mungkin di-fullkan dulu Mas. Hilangkan sayanya. 1, 2, 3, hilang. Tuh. Nah, boleh kalau mau difoto. Kalau saya pakai sekali Bapak Ibu. Berprestasi, bisa mendorong produktivitas saya, berkualitas, membuat saya sehat dan bahagia, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen ngerjakan PR, Bapak Ibu coba ini dicatat. Teman-teman member Mindset Academy wajib nih. Catat, tulis nama komunitasnya di atas, kemudian centang-centang dan silang. Waduh kaget Bapak Ibu nanti. 5 doang loh filternya, nggak usah banyak-banyak. Tapi cukup menyakitkan. Ya, tadi udah saya jawab ya, kalau seumpama ada tidak nyambung dengan semuanya, tapi cuma bahagia doang, gimana Pak? Enggak apa-apa, asalkan Bapak Ibu tetap punya pergaulan lain yang sesuai dengan ini. Kalau saya punya 5 pergaulan yang masing-masing sendiri-sendiri Pak, saya bergaul dengan berprestasi sendiri, mendorong produktivitas sendiri, pergaulan lagi sendiri, boleh nggak Pak? Boleh. Ya boleh-boleh aja tuh hidup-hidup sampean kok. Sangat boleh sekali kalau mau kayak gitu, asal waktunya cukup. Asal Bapak Ibu bisa membagi diri, membagi waktu, membawa diri, dan tetap berlaku adil terhadap semua yang Bapak Ibu cintai, sayangi, dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya. Lanjut ya, kita lanjut dulu. Nah, sering yang ditanyakan orang juga ini. Lalu Pak, tapi saya tahu pergaulan saya nggak begitu Pak. Bapak menyarankan untuk saya mencari pergaulan baru yang juga memenuhi itu. Cuman masuk ke pergaulan baru itu nggak segampang Pak Nardi ngomong loh. Loh saya bilang iya. Iya Bapak Ibu, nggak gampang emang. Tiba-tiba Bapak Ibu datang tuh so asik ya, bisa ya nggak begitu juga caranya. Mencari pergaulannya juga nggak mudah, terus bergabungnya juga nggak mudah loh Pak. Iya, setuju saya. Mas, baterai mau habis Mas. Iya nanti bentar lagi gelap. Nah, saya juga nggak setuju Bapak Ibu kalau itu dibilang mudah. Makanya karena kita tahu itu sulit, kita harus pertebal dulu yang namanya why. Yes, why itu alasan, mengapanya, dengan itu tebal, kuat, dan mantap, maka begitu berhadapan dengan hal-hal sepele seperti Bapak Ibu, saya kok ngerasa tidak cocok di pergaulan baru itu akan terpentalkan dengan sendirinya. Karena Bapak Ibu cukup kuat. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan mulai kehilangan gambar saya dan hanya berganti dengan suara saya saja ya.
Tapi cuma sebentar kok. Saya akan kembali lagi. Cuman suara saya terus. Oke. Jadi kita akan belajar dulu tentang why-nya Bapak Ibu. Gimana sih Bapak Ibu bisa ngebangun sebuah alasan? Kalau saya boleh bilang Bapak Ibu gini. Alasan itu sebetulnya bebas. Kok bebas sih Pak? Iya. Bapak Ibu bebas punya alasan apapun untuk hal apapun. Enggak bisa juga saya ngebangun loh. Pak alasannya harus mulia loh. Belum tentu yang mulia itu baik. Belum tentu yang mulia itu pas untuk Bapak Ibu. Gimana terus kita cara tahunya Pak? Ya kita harus punya alasan yang kita yakin kalau alasan itu dibenturkan terhadap apapun tetap akan menang. Alasannya Bapak Ibu apa? Untuk kesuksesan masa depan saya, anak, istri, cucu saya nanti Pak. Maka saya perlu membangun pergaulan yang kuat. Itu mestinya Bapak Ibu kalau cuma dicuekin di awal-awal, dikatain sok kenal, Bapak Ibu tetap akan maju. Mestinya loh. Tapi kalau alasannya cuma ya biar asik Pak gitu. Lah Bapak Ibu ketemu orang nggak asik, ya hilang. Ya kan langsung seketika hilang gitu. Jadi alasannya harus dikuatkan dulu. Nah, saya akan bantu Bapak Ibu. Saya akan bantu untuk mempertebal dulu alasannya. Kalau Bapak Ibu udah tahu filternya, artinya Bapak Ibu udah tahu yang dicari. Sekarang saya tambahkan alasannya, biar Bapak Ibu kalau sudah ketemu komunitasnya, mau masuk ke sana, Bapak Ibu sudah tahu bisa jadi nanti ditolak, bisa jadi nanti nggak cocok dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu akan tetap mencoba untuk maju karena alasannya kuat. Lanjut. Nah, untuk membedahnya kita harus paham bagaimana sih. Kita tahu kan mindset itu penting sekali dan pergaulan itu mempengaruhi mindset. Kalau ini belum satu value inline atau gimana bahasa gampangnya. Kalau ini belum Bapak Ibu sadari benar-benar bahwa mindset itu penting banget, pergaulan itu mempengaruhi mindset. Jadi kalau saya mau kuatin mindset saya, maka pergaulan saya harus benar gitu. Kalau itu sudah satu lurus, aman Bapak Ibu. Tapi kalau itu belum satu lurus, nggak aman. Apalagi kalau Bapak Ibu masih berpikir gini, ya sudah kita menutup diri saja. Rumah kita ditutup cuma nonton Pak Nardi doang biar mindsetnya bertumbuh. Oh enggak bisa Bapak Ibu. Enggak ngaruh Bapak Ibu. Nanti enggak bagus juga buat perkembangan gitu. Ya, lanjut. Logikanya terus gimana sih Pak? Logikanya gini Bapak Ibu. Ini ada di materinya Mindset Academy yang berjudul Cara Memandang Kehidupan. Dan itu adalah salah satu cara terpenting Bapak Ibu. Karena pemikiran sederhananya Bapak Ibu, kenyataan itu akan kita pandang, lalu kita proses, pola pikir kita bekerja, lalu action kita keluar. Itu kan tadi yang saya sampaikan berulang-ulang. Nah masalahnya, mindset ini berada di pemrosesan. Yang pertama kali melihat adalah cara pandang kita, sudut pandang kita, cara memandang kita. Itu yang pertama gitu Bapak Ibu. Nah, salah satu cara supaya bisa enak ditelan atau dicerna oleh mindset kita ya berarti cara memandang kita harus benar. Oke, sampai sini dulu. Nah, di sana ada 3 cara memandang Bapak Ibu. Tapi salah duanya gitu ya. Adalah meminta bantuan orang lain atau meminta bantuan orang yang ada di atas kita. Orang sering nyebut helikopter view dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah super besar adalah kalau pergaulannya jelek, maka minta bantuan orang atau meminta sudut pandangnya orang dapatnya ngawur, meminta orang yang ada di atasnya yang Bapak Ibu percaya dan yakini akan makin ngawur lagi. Kalau Bapak Ibu paham logika berpikirnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan benar-benar berhati-hati terhadap pergaulan. Karena apa? Cara pandangnya ini akan mempengaruhi pandangan kita. Dan kita butuh sekali itu untuk bisa dicerna oleh mindset kita biar action kita lebih enak Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kenyataan terlalu berat. Kalau langsung dibenturkan ke mindset kita yang hancur Bapak Ibu. Pola pikir kita yang hancur. Kita perlu ilmu memproses apa yang kita lihat. Kita perlu memproses kenyataan yang kita rasakan gitu ya. Supaya kita cernanya benar, supaya pola pikirnya juga tidak terlalu keras bekerja dan tetap mampu menimbulkan action yang benar. Ini loh, sebetulnya pemikirannya kenapa perlu pergaulan di sini Bapak Ibu. Itu tuh basic banget. Tapi kalau Bapak Ibu paham jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Apa yang terjadi kalau seumpama Bapak Ibu punya pergaulan? Amit-amit jabang bayi. Saya nggak mau sih punya pergaulan begini. Bapak Ibu sedang dalam masalah. Kemudian ketemu satu pergaulan. Kemudian pergaulan Bapak Ibu malah menyarankan narkoba. Loh, bahaya kan? Sudut pandang dia bahwa menyelesaikan masalah itu dengan narkoba. Padahal enggak. Yang nggak tahu sih. Mungkin dia bisa. Tapi menurut saya enggak lah. Enggak mungkin lah selesai bagaimana. Yang ada malah masalahnya makin runyam. Anda sudah kena satu masalah, nambah masalah lagi narkoba. Kan gitu.
Cuman kalau lingkungannya Bapak Ibu kayak begitu, ya sudut pandang yang Bapak Ibu temukan kayak gitu terus. Ini menurut saya ini adalah why yang sangat kuat. Mau cari why apa lagi? Pergaulan merusak mindset kita, yes. Kalau pergaulannya benar, mindset kita bertumbuh karena lingkungan berprestasi membuat kita berprestasi. Bahkan kita yang mindsetnya udah tumbuh saja Bapak Ibu, kalau kita tetap berada di lingkungan yang buruk mindsetnya, ya bisa jadi buruk juga. Bapak Ibu sudah positif, sudah berusaha memandang dengan baik, sudah tahu bagaimana berjuang dengan oke, mulai memahami tentang growth mindset. Tapi Bapak Ibu terus berada di lingkungan yang mengatakan Bapak Ibu kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu on, itu bukan jatahmu, kamu nggak akan pernah bisa. Ngapain sih kamu kayak gitu-gitu? Udahlah kamu tinggal di sini ya sama-sama aja kayak yang lain-lain udah. Apakah akan bertumbuh? Saya kok nggak yakin. Terutama pasangan. Makanya kan di konten hari ini di apa webinar yang kali ini saya sampaikan ke Mbak Azizah bahwa saya kalau bisa berpasangan nontonnya gitu. Karena kalau Bapak Ibu terutama ya, kalau orang lain tetangga Bapak Ibu sudah masih bisa ngomong kayak gini. Ngapain kita dengerin tetangga, orang ngasih makan kita juga enggak, masih bisa. Tapi kalau suami, kalau istri yang ngomong, kalau yang mematahkan Bapak Ibu adalah tunangan, anak, bisa. Seorang bapak tiba-tiba berusaha untuk membuka bisnis online-nya. Lalu anaknya yang udah SMA ngomong, papa ngapain sih sok-sokan kayak gitu? Gak usah lah, pak udah tua ngapain? Udah papa udah jadi pegawai negeri, udah bagus-bagus, ngapain sih kayak gitu? Apakah dia akan melanjutkan bisnisnya? Saya kok nggak yakin gitu. Kenapa? Karena lingkungan Bapak Ibu. Kekuatan terbesar lingkungan adalah bisa merusak pola pikir kita. Semakin dekat lingkungan tersebut Bapak Ibu semakin nggak punya alasan untuk membantah. Ini saya nggak marah-marah ya Bapak Ibu ya, saya nggak marah-marah. Saya mencoba menyampaikan se-ekspresif mungkin karena ini sangat-sangat penting untuk kita semua. Yes, saya juga menyampaikan ada sebuah pemahaman begini bahwa apapun yang kita tangkap boleh kita boleh kita dengar, bisa kita pikirin, tapi bisa juga kita masukin hati. Urutannya kan begitu, Pak. Bisa aja cukup kita dengar tidak kita pikirin, bisa aja cukup kita dengar, kita pikirin, kita cerna tapi nggak masuk hati. Bisa aja cuman kita dengar doang gitu bisa. I know, tapi tidak untuk orang terdekat. Kalau orang terdekat nggak bisa. Itulah kenapa hari ini berdua ya. Lanjut dulu. Nah, tujuannya Bapak Ibu dalam belajar memandang ya sekali lagi Bapak Ibu, memudahkan kan. Memudahkan. Saya nggak ada bosan-bosannya untuk menyampaikan ini. Bapak Ibu mungkin masih ingat tentang pasangan suami istri teman saya yang gagal membuka toko kedai cuci sepatu ya. Saya cerita itu cukup sering Bapak Ibu. Bagaimana si suami menjadi dendam gitu kepada istrinya gara-gara pada waktu dia jalan-jalan di mall tahun 2017 atau 18 saya lupa, awal-awal tren bisnis sepatu, cuci sepatu. Kemudian suaminya bilang, aku baca loh mah di internet, ini akan sangat bagus sekali. Istrinya bilang, no bah, toko kita udah bagus. Ngapain sih kamu kayak gitu-gitu? Udahlah, ngapain sih? Suaminya terus ngerayu, istrinya terus no. Suaminya terus ngerayu, istrinya terus no. Sampai sering terjadi cekcok. Apa yang terjadi? Suaminya bilang, ya udahlah nggak usah lah, ngapain lah. Aku udah, jatahku adalah jual toko, under deal, sudah selesai. Nggak usah mikir yang lain-lain. Suaminya akhirnya punya pemikiran begitu. 19 ternyata booming Bapak Ibu. Di kota saya at least itu booming, cuci sepatu. Dan apa yang terjadi? Suaminya terus menyalahkan istrinya. Slot itu, dan kebetulan anehnya apa Bapak Ibu? Slot yang ada di mall tersebut adalah slot yang dia pengen, toko sepatunya, franchise-nya adalah franchise yang dia mau beli. Dan dia terus menyalahkan istrinya untuk itu. Setiap kali dia ke mall itu dan melihat tempat itu, dia terus menyalahkan istrinya. Kenapa? Pola pikirnya beda. Suaminya merasa dia sudah mampu untuk buka sesuatu yang baru, istrinya merasa no you can, kamu nggak bisa. Ini penting Bapak Ibu. Anda tidak akan bisa ini, makanya
susah Bapak Ibu jadi positif kalau lingkungan sekitar akan memberikan sudut pandang yang negatif. Ya, Bapak Ibu ya. Ya ini why yang cukup kuat untuk kita akhirnya mencari pergaulan yang positif. Tapi Pak, kalau kita masuk tiba-tiba ke lingkungan yang maybe mindset-nya lebih tinggi dari kita atau lebih bertumbuh dari kita, nggak nyaman dong Pak? Yes, bisa jadi nggak nyaman. Sangat mungkin sekali untuk tidak nyaman. Tapi ya gimana ya Bapak Ibu ya? Kayak kalau kita sedang mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru, ya memang tidak nyaman awalnya mungkin. Tapi akan nyaman-nyaman sendiri. Bapak Ibu detox, Bapak Ibu. Detox, saya dulu pernah detox, mencoba detox dari rokok. Itu tidak nyaman sekali. 1 minggu, aduh, badan rasanya sangat tidak enak. Betul Mas, betul. Saya keringat dingin terus gitu. Ya tapi ya itulah yang terjadi. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu merubah pergaulan, terus Bapak Ibu ngerasa nggak nyaman, ya memang itu yang akan terjadi Pak Bu. Dan kalau Bapak Ibu tiba-tiba nyampaikan ke saya, komen di DM saya, lupa saya coba masuk ke pergaulan, tapi kok saya nggak nyaman ya Pak, detox saya. Jawaban saya pasti cuma itu. Sedang terjadi detox Bapak Ibu. Detox mindset atau detox pola pikir bisa jadi. Yang pasti akan berubah gitu, pasti akan nggak nyaman, nggak kok gini ya gitu. Dulu itu aku kalau masuk ke lingkunganku yang sebelumnya itu kita begitu ketemu 1 jam pertama pasti ngomongin orang, kok sekarang enggak ya gitu. Saya sepi, nggak ngomongin siapa-siapa. Ada kali ada, bisa jadi ada. Di lingkungan yang baru nggak hobi ngomongin orang, terus dia rasa nggak nyaman, ya wajar saja. Jadi Bapak Ibu, ini saya tambah lagi, 1 pentingnya pergaulan, yang kedua kalau tiba-tiba Bapak Ibu masuk ke lingkungan baru kok tidak nyaman, ya wajar saja. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan makin seru lagi dan malam hari ini akan banyak juga sesi tanya jawabnya juga. Saya berharap Bapak Ibu kumpulkan sesuatu yang pengen didiskusikan. Saya nggak janji bisa jawab semuanya Bapak Ibu. Saya teman berjuangnya Bapak Ibu juga punya keterbatasan. Tapi saya janji akan mencoba membantu mencarikan sudut pandang lain yang barangkali bisa pas untuk Bapak Ibu. Karena prinsip kami kan begini Pak. Orang itu kalau sedang berjuang dan tidak punya cara, mendingan pakai cara yang sudah ada dan sudah pernah berhasil. Minimal kita juga nggak punya cara, kita coba adaptasi yang ada. Kalau saya. Lanjut. Nah, kita akan masuk Bapak Ibu sekarang menjadi dari dasar-dasarnya untuk kita berada atau bisa berada di lingkungan yang jauh lebih tinggi dari kita. Sekarang bayarnya udah kuat nih. Bapak Ibu sudah powerful enough, siap menghadapi ketidaknyamanan. Sudah tahu dasarnya kenapa saya harus bergaul di tempat yang lebih jos dari yang sekarang misalkan. Sekarang kita pelajari dulu dasarnya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, tolong fokus Bapak Ibu ke menumbuhkan mindset dulu. Pastikan bahwa mindsetnya Bapak Ibu itu memang growth. Gimana caranya ya pelajari lagi Bapak Ibu. Di modul-modul awal itu saya banyak jelaskan tentang apa yang growth mindset, mana yang fixed mindset dan lain sebagainya. Orang-orang yang mindsetnya bertumbuh Bapak Ibu masuk di lingkungan yang lebih kaya dari dia, fokusnya dia untuk membantu bukan meminta. Sudah nggak mikir lagi melihat bahwa wah ini semua kantong uang nih, nggak kayak begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu akan menjadi orang yang bisa mendorong, bukan merongrong. Wah bagus ya, Mas ya, iya kan? Iya, tuh penting Bapak Ibu. Fokus dulu Bapak Ibu. Fokus di mindsetnya Bapak Ibu. Kalau sudah growth, Bapak Ibu gabung di lingkungan yang lebih tinggi, tidak akan norak. Justru Bapak Ibu akan bisa menyesuaikan diri dengan bagus. Itu penting sekali. Yang pertama fokus pada mindsetnya Bapak Ibu, pastikan growth, pastikan bertumbuh. Pastikan sudah oke dulu. Kenapa? Ini ada kenapa. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu fokus pada mindsetnya Bapak Ibu sudah benar-benar bertumbuh, maka Bapak Ibu akan muncul secara otomatis namanya sinyal kenyamanan. Yes. Iya, benar Bapak Ibu, yakin saya. Saya kalau misalkan masuk ke satu lingkungan yang totally berbeda pola pikir dengan saya, secara otomatis spider sense saya, tahu nggak Mas spider sense Mas? Di film Spider-Man itu, salah satu pahlawan Marvel, Spider-Man ngerti itu sampai Iya tahu. nah, Spider-Man itu dia punya namanya spider sense gitu. Jadi kalau ada musuh datang dia bisa kita kasih Sense. ya sense, spider sense. Nah, sama mindset sense.
Insting, Pak. Ya bisa dibilang insting juga, tapi insting itu ngebangunnya dari Bapak Ibu sudah bertumbuh dulu, mencoba sampai maksimal saya adalah bertumbuh, tidak goyah dulu. Begitu Bapak Ibu mencoba masuk ke satu pergaulan atau dua pergaulan yang berbeda, muncul rasa ketidaknyamanan. Kenapa? Loh ini beda banget. Nggak nyambung nih sama saya gitu. Dan sinyal itu penting Bapak Ibu. Jadi membuat Bapak Ibu tidak buang-buang waktu untuk coba-coba. Kenapa? Karena ada sinyalnya. Cuman gini, ketidaknyamanan bisa muncul dua pihak ya, dua sisi ya. Bisa jadi Bapak Ibu terlalu fix sehingga masuk ke lingkungan growth juga tidak nyaman juga bisa gitu. Makanya nomor satunya saya pengen Bapak Ibu benar-benar pastikan mindsetnya sudah growth. Ayo teman-teman member pelajari lagi bagian growth mindset, maksimalin lagi di situ, kuatin lagi sampai ke yang chapter 6 mindset breakthrough Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu menguasai basic sebetulnya, ikutin webinar terus, ini menyemangati Bapak Ibu terus. Karena tetap pasti berkesinambungan gitu. Ya, sinyal kenyamanan itu penting sekali membuat kita tidak buang-buang waktu. Ingat Bapak Ibu, kalau di chapter ke yang mindset berdasarkan usia, semakin tinggi usia kita bukan berarti semakin banyak pertemanan kita, tidak. Kita akan mulai memilih pertemanan, bukan memilih ya. Lebih kepada kita akan punya proporsi tersendiri. Memilah. Kita akan memilah juga, kita akan mulai mencari yang mana yang paling baik. Itu pasti secara otomatis akan berkurang komunitas kita, lingkungan kita. Jadi kalau kita punya sinyal kenyamanan, lumayan menghemat waktu. Yang tidak mungkin kembali lagi juga waktu itu. Terus, lalu yang ketiga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mindsetnya sudah benar-benar growth seperti yang pertama tadi, maka akan muncul namanya penolakan otomatis juga dari lingkungan tersebut. Udah enak banget. Iya, growth mindset sama fixed mindset itu kutub utara dan selatan. Nggak bakal nyambung kalau magnet. Nyambung pun akan, yang nggak bakal nyambung menurut saya. Karena yang satu ngomong saya akan bisa kalau, karena yang satunya akan ngomong saya tidak bisa karena, sudah nggak bakal ketemu lah titiknya. Mau ketemu di mana titiknya? Yang satunya kalau, yang satunya karena, sudah nggak bakalan nyambung gitu. Jadi Bapak Ibu, efek banget kalau Bapak Ibu menumbuhkan mindset, masuk ke lingkungan yang mindsetnya memang tidak, ternyata nggak sesuai dengan Bapak Ibu tadi, akan muncul penolakan dari sana. Dan itu bisa berupa apapun. Bapak Ibu bisa merasa tidak diterima, ada reaksi-reaksi penolakan, dan lain sebagainya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Ya kita dibantu untuk mempercepat. Kitanya udah ngerasa nggak nyaman, muncul reaksi penolakan, apalagi. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu menguatkan lagi. Lalu Bapak Ibu kalau sudah memahami itu, artinya Bapak Ibu sudah terhitung, karena ini dasar ya Bapak Ibu, dasar dalam mencari lingkungan yang lebih baik ya. Kalau sudah memahami tiga tadi, mindsetnya sudah pasti positif, lalu Bapak Ibu sudah paham ada sinyal-sinyal kenyamanan muncul nggak gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga dapat penolakan atau tidak gitu ya dari dua belah pihak. Lalu yang terakhir ini Bapak Ibu harus bisa memahami namanya win-win yang benar. Yes. Banyak orang yang tidak maksimal dalam memahami win-win. Ibaratnya kita mau menggapai orang yang ada di atas kita, terus kita minta menangnya kita dulu, nggak bakal bisa. Ngomong win-win yang benar itu pun ada caranya kan Bapak Ibu yang benar. Harusnya kalau Bapak Ibu pengen win-win yang benar, ngomongnya, kalau ini dulu ya, ini materi dulu, nanti akan saya update hari ini juga. Ngomongnya harusnya begini Bapak Ibu, you win, I win. Itu yang benar. You win, I win. Memenangkan orang lain dulu, baru kita bisa menang. Bapak Ibu bisa diterima di komunitas manapun. Kalau Bapak Ibu bisa you win, I win. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa, mintanya masuk kemanapun langsung I must win gitu, atau aku harus menang dimanapun, nggak bisa. Apalagi masuk ke lingkungan yang berada di atas Bapak Ibu. Kalau kemarin ada tanya satu anak muda Mas, mungkin dia usia anak kuliah gitu, dia bilang saya pengen punya relasi-relasi top kayak Pak Nardi, gimana caranya? Latihan bantu orang Mas, latihan membantu orang. Jadi begitu orang Anda ketemu orang yang lebih kaya, lebih mentereng, lebih apapun, selalu yang ditawarkan adalah saya bisa bantu apa. Berarti Anda punya peran, Anda punya fungsi, Anda punya manfaat di depan dia. Kita buat you win, I win.
Nah, itu dulu Bapak Ibu, itu ilmu sudah nggak update. Yang update Bapak Ibu adalah you win, I win. Sometimes kita sekali aja ngebuat orang menang itu nggak cukup Bapak Ibu. Sometimes kita harus membuat dia menang berkali-kali. Selama kita tidak rugi, nggak kalah, nggak hancur, ya nggak apa-apa kita menangin orang lain. Selama pada akhirnya kita menang juga. Kalau ini apa, cincai lah ya. Cincai. Nah, gitu. You win, I win. Then Jos. Keren Bapak Ibu. Ya, ini sangat mudah untuk dipahami Bapak Ibu. Jadi positif, sinyal kenyamanan, ditolak apa enggak, you win, I win. Gampang Bapak Ibu. Dicoba saja. Saya tahu Bapak Ibu sudah mulai menunjuk mana komunitas yang saya pengen masuk. Saya tahu ini berprestasi, saya tahu ini oke, Pak Nardi, ini orang-orangnya saya suka banget gitu dan lain sebagainya. Cek dulu, cobain mindsetnya Bapak Ibu, kuatin, lalu masuk ke komunitas itu, lalu Bapak Ibu cek nyaman nggak gitu. Oh, nyaman sih kayaknya, oke. Terus kemudian kalau udah nyaman ada penolakan nggak? Kayaknya sih nggak ada, saya tetap masih bisa bertumbuh sekalipun ada di situ. Lalu coba Bapak Ibu memenangkan orang lain dan akhirnya bisa mendapat menangan diri sendiri. Jadilah komunitas yang benar. Pergaulan yang bagus. Pergaulan yang keren. Gitu Bapak Ibu, keren ya. Hari ini tuh tidak sadar bahwa saya sudah ngomong 1 jam, Mas. 1 jam. Iya benar, ini slide saya 1 jam. Iya. Ini sudah 27 slide. So, saya membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kita ngobrol-ngobrol aja. Karena malam hari ini cukup dingin. Ini kayaknya nggak bisa sih, Mas. Dirimu aja bacain deh. Oh iya, siap. Nah, ini adalah telinga Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu boleh untuk bertanya pakai apa? Langsung silahkan. Kalau mau dituliskan boleh gitu ya. Kalau ada yang belum jelas pengen saya bahas lagi, ayo. Saya masih punya banyak waktu untuk Bapak Ibu. Sok, monggo silahkan. Dirimu jadi moderator dong, Mas. Iya. Baik, Bapak Ibu. Bagi yang sudah menyiapkan bertanya, Coach. Boleh. Ini oke, siap. Halo. Ya, Pak. Masuk ya? Ya, masuk, Pak. Masuk. Bisa masuk, Coach? Gimana caranya kita membuat list pertanyaan supaya why-nya kita itu kuat ketika memasuki sebuah komunitas gitu. Kayak gimana sih ngebuat why yang kuat gitu? Buat ada daftar pertanyaan supaya why-nya itu kuat ketika kita memasuki sebuah komunitas. Itu aja, Coach. Oke. Ini dari Pak siapa? Saya hobi sekali saya. Saya dari Khairul Akbar. Ya, saya Akbar dari Lombok Timur. Oke, halo Pak Akbar. Ini sahabat saya lagi di Lombok Timur juga loh hari ini. Yang Pak Yogi. Iya, sedang pembangunan di sana untuk bendungan. Jos, baik, saya akan coba jawab. Nah, menarik sekali. Gimana caranya kita membuat atau bikin why kita cukup kuat? Apa pertanyaan yang harus dibuat atau apa pernyataan yang harus dibuat? Ini seru karena seperti yang saya bilang di awal bahwa why-nya setiap orang pasti berbeda ya Pak Akbar. Nggak bisa sama. Why-nya saya sama Bapak pasti beda-beda juga. Tapi satu kata kunci untuk Pak Akbar adalah begini, bahwa bisa jadi Bapak menumbuhkan why-nya itu pada saat terbentur masalah pun juga bisa. Nggak harus dari awal sudah langsung kuat. Karena yang paling buruk adalah kita mencari why terlalu banyak, action-nya menjadi kurang. Itu juga nggak bagus, Pak. Yes, saya banyak sekali orang menemukan setelah dia ikut coaching, kemudian dia, oh iya benar, saya harus punya why yang bagus. Kemudian dia ngumpulin why. Ngumpulin why-nya kelamaan, gitu Pak. Jadi momentum yang seharusnya dia dapatkan, jadi nggak didapatkan lagi, karena sudah kelewatan momentumnya. Gitu. Nah, termasuk momentum dalam menuju ke pergaulan yang Bapak atau Ibu inginkan, itu juga ada momentumnya Pak. Ada momentumnya. Somehow, saya, ini member semua ya Mas ya? Member semua ya? Oke. Berarti saya pengen curhat sedikit ya. Kalau member semua saya curhat, kalau di umum saya malas curhat yang ini. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu, kebetulan
apa boleh dibilang background keluarga saya cukup bagus. Kalau dari background doang sih Pak, background doang. Iya benar Mas, karena kakak dari ibu saya itu adalah ownernya Wong Solo Group, namanya Pak Puspo Wardoyo. Mungkin Bapak Ibu kenal beliau sebagai seorang Pak D yang punya istri banyak. Ini kayaknya beliau nggak ada di sini, nggak mungkin, nggak apa-apa. Saya ngomongin boleh. Saya telepon. Enggak, jangan. Itu Pak D saya dan kebetulan sayang sekali sama saya juga. Tapi berawalnya nggak begitu Bapak Ibu. Berawalnya kami nggak saling kenal sama sekali. Karena uniknya kalau dari sisi yang sebaliknya, dari sisi bapak saya, tapi keturunannya yang punya paramor Bapak Ibu. Bapak saya itu masih ada saudaraan sama yang punya paramor. Dia nguasain lah kalau daerah Tangerang, rata-rata itu grupnya dia. Cuman bapak saya ini Pak, beda sendiri gitu Pak. Yang lain semua kapitalis, kami sosialis gitu Pak. Maksudnya susah gitu. Jadi beda sendiri gitu. Saya ingat sekali Pak, di awal-awal ujung saya memulai bisnis masih sangat kecil gitu. Dan saya nggak pernah kenal Pak D saya karena kami ada sedikit konflik dalam agama lah gitu dalam tanda kutip. Karena campuran kami. Nah, menariknya adalah, makanya saya berani ceritanya di member. Menariknya adalah Bapak Ibu, suatu ketika saya sedang nongkrong begitu di salah satu warung, kemudian di depannya ada salah satu warungnya Pak D saya tersebut. Lalu si Pak D itu datang. Saya tahu wajah dia, saya tahu foto saya digendong sama Pak D itu masih ada di rumah gitu, disimpan oleh mama saya gitu. Pada saat saya ngeliatin dari jauh, wah itu Pak D saya. Bapak Ibu kalau tahu, itu hati saya deg-degan. Saya pengen banget kenalan. Tapi saya takut buat datang mendekat gitu. Siapa lu, siapa gue gitu Bapak Ibu. Ngerti kan perasaannya ya? Saya nggak berani deket Bapak Ibu. Saya cuman wah kakinya tuh goyang gitu. Saya pengen banget. Saya tahu kalau saya kenal beliau, saya akan terbawa naik luar biasa. Tapi kalau saya nggak ambil momen itu, kapan lagi bisa ketemu? Bapak Ibu bisa bayangin situasi itu ya. Dan saya berada di situasi itu Bapak Ibu. Saking deg-degannya tuh sampai ini yang sangat lucu Bapak Ibu. Ini nggak dibuat-buat. Saya minum teh, itu tehnya sampai tumpah ke baju Bapak Ibu. Serius. Situasinya sangat begitu sekali karena ya beliau datang kan ajudan di mana-mana gitu kan ya. Jadi ya cukup ngeri lah buat saya gitu. Awkward momennya juga tinggi. Cuman saya bangun bener-bener Bapak Ibu. Saya di situ bangun alasan. Itu 2000, saya umroh 2015 for free itu. 2014. Saya deg-degan kepikiran Bapak Ibu. Wah, pengen ketemu. Di situ saya mulai bangun alasan Pak. Dan itu bisa saja gitu. Jadi Bapak nggak usah mikir apa pertanyaan harus saya buat gitu. Ya pada saat Bapak pengen melakukan sesuatu itu pergolakannya kan tinggi, dibangun lagi di situ boleh. Bangun terus. Saya pun sama waktu itu Pak. Saya cuma kasih alasan pertama itu saya bangun gini. Saya kalau ketemu beliau ini bakal bisa sukses. Nggak cukup Pak. Saya tambahkan lagi nih. Ini kesempatan. Kapan lagi lu bisa ketemu? Tadi saya sampaikan juga. Tetap nggak bisa Pak. Nggak bisa gerak. Kaki saya nggak mau gerak. Terus saya jadi ingat satu kata bahwa umur orang nggak ada yang tahu, silaturahmi dan lain sebagainya. Satu tambahan why lagi buat saya, gerak saya. Itu pun nggak nyampe-nyampe Pak, perasaan tuh cuma deket sebetulnya Pak dari tempat saya sekarang ke Mama rada ke sana lagi gitu, tapi tetap aja kayak pelan gitu. Terus saya tambahkan lagi, nothing tulus. Dulu nggak kenal, kalau sekarang jadi nggak kenal juga nggak apa-apa. Saya tambah ngedeket lagi, saya langsung panggil, Pak D, ya siapa gitu. Saya ponakannya, dulu saya pernah digendong Pak D, itu ngomong pun bergetar saya Bapak Ibu. Saya dulu pernah digendong Pak D waktu kecil, begini saya cerita. Ini saya merinding Bapak Ibu. Oh, dia langsung bilang, oh ya duduk. Dari situ Bapak Ibu saya dekat sama dia. Sampai sekarang saya sangat dekat sama Pak Puspo Wardoyo. Saya tahu rahasia bisnisnya dia gimana. Saya tahu bagaimana caranya beliau membangun bisnisnya sampai dengan sekarang. Tetap membangunnya luar biasa itu kayak gimana. Sampai Bapak Ibu mungkin tahu Ayam Penyet Surabaya dan lain sebagainya kan masih dalam satu rangkaian bisnisnya beliau. Nah itu Bapak Ibu. Jadi why-nya selama Bapak kuat gitu ya, ditambahkan lagi Pak. Yang penting action-nya ada Pak. Habis itu tambahkan lagi why-nya, tambahin lagi. Terakhir nothing tulus Pak. Dulu nggak kenal, sekarang nggak kenal ya sudah gitu. Kalau saya waktu itu. Dan ternyata itu work sekali buat saya. Saya masuk ke komunitas yang dulu nggak bisa saya raih.
ya lumayan lah Bapak Ibu. Sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Curhat kecil. Ada pertanyaan lagi Mas? Ada Pak. Ya, dibacakan aja. Oke. Dari Pak Hari Wibowo. Coach, terima kasih ilmunya. Yes. Pak izin bertanya, saya selama ini berada di sebuah pertemanan yang banyak berkeluh kesah sehingga saya juga terbawa. Namun di sisi lain mereka adalah teman-teman dekat saya. Apakah saya perlu langsung meninggalkan mereka atau terus-menerus menunjukkan growth mindset agar mereka juga terbawa? Berapa lama batas kita dapat berusaha mengajak mereka agar memiliki growth mindset juga? Ini terbagi beberapa pertanyaan. Sebenarnya satu, Pak. enggak. Saya itu hobi begitu, Pak. Ternyata, tapi ini nyambung, Pak. Gini, Pak. Pak Hari, terima kasih. Terima kasih sudah bertanya, Mas. Karena kalau nggak ditanya juga bingung juga. Kita tanya jawab, tidak ada yang nanya sejam, gitu kan? Bingung juga. Aman nanti. Iya, nanti nggak aman. Negara nggak aman, Mas, kalau kayak gitu. Lanjut, Pak Hari. Jadi begini, menariknya adalah satu lawan satu saling mempengaruhi. Satu lawan banyak, Bapak bisa dipengaruhi. Itu dulu poin pertama. Poin yang kedua, kecuali Bapak berpangkat ya. Kalau Bapak punya jabatan, punya pangkat tertentu, Bapak bisa mempengaruhi orang. Tapi kalau tidak, agak susah untuk mempengaruhi orang banyak. Dan itu juga disampaikan di Leadership 360, John C. Maxwell. Boleh dibaca. Di situ dia sampaikan, kepemimpinan adalah tentang influence. Kalau seseorang bisa menginfluence, tidak peduli di atas, di bawah, di tengah, dimanapun jabatannya, sebetulnya bisa-bisa saja. Tapi permasalahannya adalah tidak bisa kita membangun influence dengan sekejap. Kecuali Bapak punya pangkat. Kalau punya pangkat, monggo Bapak tunjukkan growth mindset terus. Nanti lama-lama orang-orang malu. Tapi kalau itu lingkungan atau komunitas yang selevel, saya lebih sering menyampaikannya begini, Pak. Mencintai tidak harus selalu di sisi, membenci tidak harus menjauhi, gitu Pak. Iya, benar. Bahkan tidak di sisi pun masih bisa kok saling mengisi. Bagus ya, semua ya kan? Artinya apa sih Pak? Artinya begini, yang seperti tadi saya sampaikan, Bapak tuh sebetulnya boleh loh, ada satu komunitas yang memang buat happy-happy, yang memang nggak bisa dibangun dari sisi prestasi, tapi dia membahagiakan buat Bapak, pertemanan yang cukup panjang yang membuat Bapak sangat nyaman ada di situ. Tapi Bapak harus punya penyeimbang, komunitas yang benar-benar membuat Bapak growth, komunitas yang benar-benar membuat Bapak berprestasi, membuat sampean tambah tinggi, tambah malu kalau nggak berprestasi. Ada loh Pak komunitas itu. Saya punya tuh komunitas itu. Kalau seumpama kita nggak berprestasi sesuatu atau create sesuatu, saya malu Pak. Karena yang lain terus bikin sesuatu. Dan itu komunitas yang sangat bagus menurut saya. Karena kita dipaksa growth di komunitas saya itu gitu. Kita dipaksa growth. Satu orang tiba-tiba buka franchise bisnis baru gitu. Kita yang lain tuh panas Pak. Otomatis. Nggak tahu siapa yang ngebangun. Saya juga bukan ketua juga. Tapi jadi kayak gitu Pak. Satu buka bisnis baru, mengucapin selamat. Yang lain iri-iri Pak pasti Pak. Yakin saya. Iri pasti. Tapi apa mereka ngomongin di belakang maybe. Tapi ngomonginnya pun beda sih Pak. Dia telepon saya, apa ya rahasianya ya? Dia bisa buka lagi di sono ya. Itu tempat sepi loh. Tapi ramai tempat dia gitu. Jadi beda gitu. Saya kira penyeimbang Pak. Satu, nggak harus Bapak tinggalin ngapain. Ada juga pertemanan yang memang tidak untuk pembelajaran gitu. Just untuk pertemanan gitu. Tapi ya kalau Bapak mengalokasikan waktu lebih banyak di situ, maka kita akan jadi seperti di mana kita mengalokasikan banyak waktu kita, mengalokasikan banyak aset dalam kehidupan kita. Salah satunya waktu tadi. Jadi kalau untuk pertemanan itu aja Pak. Ditinggalin tiba-tiba saya mau meninggalkan kalian, saya positif, Anda tidak, kan nggak benar juga Pak, nggak enak juga kita kan ya. Ditata dengan lebih nyaman, Bapak juga cari komunitas penyeimbang, Bapak tetap jadi growth, tapi tidak usah memaksa orang lain untuk ngikutin apa yang Bapak kembangkan. Orang lain mau ngomongin orang, yes, you ngomongin orang aja, bebas-bebas aja, nggak ada masalah buat saya, yang penting saya tidak. Dan ya itu Pak, nanti akan bertumbuh dengan sendirinya karena itu. Mudah-mudahan itu membantu. Ada lagi Mas? Oke. Mungkin banyak teman-teman yang menyiapkan pertanyaan, bisa disiapkan dulu. Iya. Dan ini ada pertanyaan lanjutan, Pak. Oke. Dari Pak Agus Sanusi. Oh iya, halo Pak Agus. Daripada nyari lingkungan baru, saya kepikiran bikin komunitas baru saja, Pak. Kalau begitu gimana? Sebab
untuk lingkungan baru saya belum nemu atau belum punya informasi cukup mana yang kira-kira cocok. Iya, betul. Saya setuju juga, Pak. Kalau cari lingkungan baru itu memang jauh lebih effort ya, Pak ya. Dibandingkan Bapak membuat lingkungan yang baru. Tapi komunitas baru maksudnya. Cuman gini, Pak, ada pemikiran lain juga. Kalau seumpama nih, Bapak bikin satu komunitas, dinamikanya pasti akan kurang dibandingkan komunitas yang sudah jadi. Pasti dinamika gitu, Pak. Situasinya akan jadi lebih satu arah gitu. Cuman kalau memang Bapak sudah ngerasa cukup secara apapun gitu ya, yang pengen dibentuk adalah minimal bukan untuk mencari prestasi di atas gitu, yang Bapak cari misalkan kesehatan, kebahagiaan, kayak gitu-gitu, teman yang berkualitas saling mengingatkan dalam kebaikan, bikin komunitas baru it's okay. Tapi kalau Bapak pengen dalam tanda kutip naik kelas, maka mencari komunitas kelas di atas itu lebih oke. Gitu Pak, menurut saya. Ya. Iya, tapi basicnya ada semua tadi sudah saya sampaikan juga sih Pak. Kalau mau masuk ke lingkungan baru memang lama. Cuman dengan Bapak jalankan dasar tadi nih, ada 4 ya. Kita fokus ke mindset kita sendiri, kita tumbuhkan mindset kita sampai benar-benar growth, sampai kita yakin growth, enggak goyah sama apapun. Kemudian kita bangun bahwa ada sinyal kenyamanan enggak kita di dalam komunitas yang baru itu. Kemudian ada penolakan enggak terhadap kita. Kemudian kita bisa memahami cara membuat win-win dengan orang lain, saya kira bisa-bisa saja gitu Pak, Bapak untuk bergabung ke komunitas yang baru yang memang mencarinya tidak mudah, saya setuju. Ada beberapa lingkungan tertentu yang dicarinya tidak mudah. Tapi ada. Iya. Tapi pasti ada, saya yakin itu. Yes. Apa? Itu aja. Oh, itu aja. Siap. Oke, menarik sekali loh. Hari ini tuh sebetulnya topik kita karena tentang pergaulan. Saya mau tambahkan sedikit ini. Ini materi yang paling saya hobi, Mas. Saya nggak bikin slide, sengaja saya biar teman-teman ingat-ingat. Ini materi yang paling saya suka, teman-teman. Kalau saya sedang mengisi di sebuah korporasi, materi ini biasanya untuk ngebangun bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa kuat dari dalam, Bapak Ibu. Yang paling susah itu kan kalau menghadapi keluar itu gampang, Pak. Tapi ini kita ngomongin korporasi ya. Menghadapi yang musuh di luar itu mudah, Pak. Kenapa? Karena memang komunitas itu akan bersatu saat ada orang luar yang menyerang gitu. Tapi kalau kuat dari dalam ini lain. Bahkan ada yang bilang ceritanya kalau misalkan satu kantor itu minimal hanya akan dekat atau akan akrab sampai ngerti keluarganya, nama istri, nama suami, anak gitu ya. Satu kantor akan kenal paling maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Kalau kantornya besar ya Bapak Ibu ya. Kalau di kantornya cuma 4 orang, saya 4 orang Pak. Lu kenapa? Kantor saya isinya 4 gitu ya. Ya nggak usah cerita gitu. Ini kalau kantornya besar gitu. Nah jadi hati-hati benar Bapak Ibu dalam menentukan. Karena 7 orang itu tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, coba aja Bapak total penghasilan pendapatannya keseluruhan ya Pak ya. Terus kemudian dibagi rata, ya itu akan jadi penghasilan Bapak maksimal gitu. Ini hard fact ya, bahwa Anda dekat dengan siapa, jumlahkan itu, kemudian bagi rata, ya itu jadi penghasilan Anda gitu. Nah ini makanya saya sering sekali mengajak untuk ayo dipilih benar-benar pergaulannya, dicari betul-betul mana yang terbaik, mana yang paling pas. Nah ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu dari saya sekarang. Kalau nggak ada yang nanya berarti saya yang nanya. Ada. Oh ada yang nanya? Ada, loh saya nggak boleh nanya. Bentar Pak. Iya. Oke. Dari Budi. Pak Budi. Oke, halo Pak Budi. Apa kabar Bapak? Ketika mendapat sinyal ketidaknyamanan ya. Di suatu komunitas baru, yes. Apakah kita harus meninggalkan atau bertahan terus dengan merubah respon? Ya, menarik loh. Benar ini. Gini, kalau Bapak dapat sinyal ketidaknyamanan, tapi make sure ya Pak, make sure-nya bahwa baik Bapak merasa, baik hasilnya terlihat, Bapak sudah orang yang dengan mindset yang growth. Maka sinyalnya menjadi lebih proper atau lebih benar. Yes, karena kalau belum yakin benar gitu ya, bahwa mindsetnya sudah growth, bisa jadi itu sinyal-sinyal palsu gitu Pak. Tapi kalau saya
Karena tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya kita saat masuk ke satu hal yang baru pasti ada ketidaknyamanan dan kita harus coba menikmatinya sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja di awal-awal ya. Ya let it flow dulu lah gitu ya Pak ya. Namanya kita sedang mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Saya detox rokok, saya detox garam Mas waktu ini. Wah Bapak itu nyobain. Bapak coba deh namanya diet mayo. Aduh itu hari pertama tuh Pak, bener Pak. Kayak orang sakau Pak. Cuman nggak makan garam doang Mas, kayak orang sakau saya. Jadi ya saya kira ketidaknyamanan pasti akan muncul. Jadi kalau sekali saya tidak merasakan ketidaknyamanan, Bapak harus punya batas tertentu, Pak. Dan yang pasti bukan sekali. Kecuali Pak ya, kecuali ada. Jadi gini Pak, kalau saya sendiri masuk ke sebuah komunitas tertentu gitu yang saya sedang mencoba menjajaki, saya selalu punya batas paling bawah, Pak. Yang mana itu saya buat sebawah mungkin. Kalau sudah nembus batas ini berarti saya nggak cocok sama sekali. Misalkan di batas-batas itu adalah batas yang tidak sesuai dengan norma agama gitu, misalkan. Maka kalau nembus batas itu berarti kan ketidaknyamanannya udah pol Pak, sudah ngapain gitu. Paham kalau saya Pak, banyak Pak yang tidak sesuai norma agama itu banyak sekali Pak, tinggal Bapak kasih garis di situ aja. Tapi selama itu hanya sekedar tidak enakan, selama itu hanya sekedar ini, barangkali kitanya aja yang masih sensi atau sedang penyesuaian tubuhnya, dirinya gitu. Dan itu bisa dinikmati dulu. Nanti lambat laun akan terini. Tapi kalau sudah menyentuh batas itu ya sudah, itu berarti bukan lagi ketidaknyamanan tapi tidak cocok. Bisa langsung disikat. Oke, berarti lanjut saya ya. Iya, silakan Pak. Yes. Di dunia ini Bapak Ibu, Anda akan ketemu 3 orang teman. Dan ini buat kalian yang sudah kadung keluar gitu ya, sayang sekali. 3 macam teman ini adalah satu hal yang terpenting Bapak Ibu. Karena pasti Anda setiap siklus kehidupan, 3 teman ini pasti ada. Namanya yang pertama adalah teman yang menemani hidup kita, disebut teman hidup. Teman hidup. Oh. Kemudian kalau kita bicara tentang bahwa manusia itu kodratnya bekerja, maka kita akan punya yang namanya teman kerja. Jangan lihat PPT, tidak ada PPT-nya yang ini. Saya sengaja tidak kasih PPT. Teman kerja. Kita bagi jadi 3. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, teman di luar teman hidup dan teman kerja, namanya adalah teman main. Yes. Dan setiap kehidupan Bapak Ibu pasti akan temukan itu. Yakin saya. Loh, tapi kan saya belum nikah, Pak. Nah, orang tua, teman hidup. Kakak, adik, teman hidup. Kalau udah nikah, istri, anak, teman hidup. Kemudian teman hidup, teman kerja, teman main. Pertanyaannya sekarang. Mas, bantu dengerin dong ya. Oke. Pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang tetesan air yang bisa menghancurkan batu, maka teman yang paling stabil, yang paling terus bersama kita, stabil ya Pak ya, tetesan air bisa menghancurkan batu, maka itu adalah teman hidup, teman main, atau teman kerja? Boleh dinyalakan mic-nya Pak? Itu tuh orang selalu bingung Pak Mas. Kalau saya bilang tentang stabilitas, beda loh. Sekali lagi ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang stabil, waktunya stabil gitu ya, konstan, tetesan air menghancurkan batu, maka teman yang paling stabil adalah teman hidup, teman main, teman kerja. Yang mana Pak? Teman hidup. Teman hidup. Oh, ada yang jawab teman hidup ya? Iya, paling banyak emang jawab itu. Padahal Bapak Ibu kalau kita bicara tentang stabilitas, stabil, konstan Pak, teman kerja itu yang paling stabil Pak. 8 jam setiap hari, Sabtu Minggu libur, kalau yang libur, kalau yang enggak ya berarti Sabtu masih ketemu dia lagi. Iya toh? Teman kerja itu teman yang benar-benar sama kita terus Pak. Kecuali pindah perusahaan, tapi ya cuman ganti teman kerja aja, 8 jam lagi ketemu dia terus dan seterusnya. Loh kalau bisnis ya sama aja sebetulnya, akan ada partner kerja dan lain sebagainya. Sebetulnya kita juga harus hati-hati terhadap bagaimana kita membentuk siklus atau lingkungan di dalam kehidupan kerja kita. Karena itu juga penting sekali dan itu bisa berpotensi merubah kita benar-benar, karena sekali lagi yang menghancurkan batu yang besar dilempar dari air terjun aja batu nggak pecah Pak, tapi kalau ditetesin terus maka dia bisa pecah suatu saat. Jadi itu juga berpengaruh sekali teman kerja. Oke, sekarang kalau kita bicara tentang ini, di antara ketiga teman tadi, mana yang bisa dipilih? Teman hidup, teman kerja, atau teman main?
Jawab teman hidup lagi. Kasihan banget loh Pak, teman hidup Pak. Udah dia stabil, bisa dipilih-pilih gitu. Yang benar-benar bisa kita pilih Bapak Ibu adalah teman main. Komunitas, teman pengajian, teman yang lain-lain itu benar-benar bisa kita pilih Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau bisa kita pilih, artinya kita bisa nambah. Kalau teman hidup boleh nambah nggak? Ya, kalau saya sih enggak ya. Saya takut Pak. Kadang suka nonton istri saya tuh. Nah, kalau saya sih teman, menurut saya teman main itu yang benar-benar Bapak Ibu bisa kita pilih. Bapak Ibu bebas bermain sama siapa saja. Kalau yang quotes favoritnya sahabat saya Pak Tung Desemwaringin itu, hati-hati bergaul dengan siapa jadi. Iya, dan itu benar Bapak Ibu. Hati-hati Anda bergaul dengan orang yang merokok, Bapak Ibu akan minimal tahu merek rokok. Iya, hati-hati Bapak Ibu bergaul dengan peminum, minimal Bapak Ibu pernah nyecep dikit lah, pernah tahu gitu minum rasanya oh kayak gini gitu, tahu pasti. Bapak Ibu bergaul dengan orang yang hobi gadget ya Bapak Ibu jadi tahu dan suka gonta-ganti gadget, itu udah pasti. Hati-hati bergaul dengan siapa jadi. Dan ini cara mengetes Bapak Ibu, paling aman. Nah terakhir teman hidup. Nah teman hidup ini saya pengen berbagi tips sekarang Bapak Ibu. Di teman hidup ini unik Bapak Ibu. Kalau dibilang teman hidup itu stabil Pak, enggak. Orang kadang Bapak Ibu tinggal badminton, orang kadang Bapak pergi karaokean juga, kadang lu kan kami di kantor 8 jam, tapi sisanya kan di rumah, bohong. Yakin saya bohong. Saya tuh nongkrong dulu Mas di angkringan, soalnya tuh kalau di rumah terus bosen loh, kan padahal itu. Nah, teman yang paling tidak bisa bosan adalah teman hidup, Bapak Ibu. Paling tidak boleh dibosankan itu. Gimana kalau misalkan teman hidup bosan? Nah boleh Pak, saya bosan dengan Bapak saya. Loh kok gini? Bapak Anda yang bosan dengan Anda Mas. Jangan dibalik-balik gitu ya. Nah ini kalau kita bicara teman hidup Bapak Ibu. Teman hidup ini bisa dibilang dia itu yang paling berpengaruh. Karena dia yang tidak bisa Bapak Ibu sortir kata-katanya. Teman kerja Bapak Ibu masih bisa cukup di telinga. Ya mungkin kalau teman kerja atasan gitu mungkin masuk kepikiran lah, tapi bisa jadi nggak masuk hati. Karyawan profesional tuh telinga, pikiran Pak, nggak sampai hati Pak. Tapi kalau teman main apalagi, cuman telinga doang itu yang paling sering gitu. Ya bisa sih sampai hati bisa Pak, nggak selalu, ini nggak selalu. Saya tahu ini nggak selalu begitu. Tapi kalau teman hidup Pak, bapak ibunya sampean, anak istri, let's say itu adalah inner circle, itu nggak bisa diapa-apakan Pak. Itu harus benar-benar dijaga benar. Yang bagian teman hidup. Iya, benar. Nah, bahkan Bapak Ibu, ini belum ada datanya sih ya. Saya suka ngobrol kalau sometimes ada datanya. Yang ini belum ada datanya. Tapi pada saat saya melatih tentang keselamatan kerja, waktu itu saya bilang saya nggak menguasai tentang itu. Saya memang ikut K3 standar. Tapi saya nggak mau mengisi tentang itu karena bukan bidang saya. Kemudian korporasinya bilang, Pak Nardi bantu saya untuk kasih mereka why-nya aja. Berikan mindset-nya bahwa mereka itu akan jaga K3 atau keselamatan kerja. Oke, saya bilang. Wah, kita bahas kupas tuntas tentang 3 pertemanan tadi, termasuk adalah teman hidup. Dan itu penting sekali Bapak Ibu. Salah satu tips saya, kebetulan itu karena perusahaannya di bidang konstruksi kan rata-rata bapak-bapak ya. Saya kasih sarannya itu ada satu tips yang bahkan kalau sekarang sudah saya lepas, tapi dulu saya pasang di kamar saya Pak, sama istri itu setiap hari harus lihat itu Pak. Itu trik saya untuk mencuci otak istri saya Pak. Tapi works gitu. Tulisannya besar, saya buat pakai MMT, saya figurakan gitu Pak. Nanti boleh ditiru. Nanti saya lihat ada Pak Mandra di sini, bisa ditiru juga ke istrinya nanti ya. Itu tulis Pak di sana. Pergi dengan senyum, pulang dengan senyum Pak. Itu membantu sekali Pak. Yes, serius. Entah yang kerja bapaknya, entah yang kerja ibunya ya. Karena dunia ini cukup rumit untuk kita bilang hanya satu sisi saja. Ada juga yang ibunya yang kerja, bapaknya di rumah, ada. Banyak. Jadi pergi dengan senyum, pulang sambut dengan senyum. Itu ilmu maut sekali Pak. Benar Pak. Dan itu membantu orang-orang untuk bekerja lebih safety. Logikanya gimana Pak Nardi? Yes. Orang yang dilepas dengan senyum. Jadi kalau
bahasa sederhananya Bapak Ibu, saya yang suruh sampaikan itu pisah sambut dengan senyum gitu. Tapi intinya itu sama Pak, pergi dilepas dengan senyum, pulang disambut dengan senyum. Iya, yang paling nggak enak kan Pak, pergi dilepas dengan cemberut, pulang ditanyain bawa duit nggak gitu. So, bapaknya ngomong enggak gitu, cemberutin lagi, makin nggak enak lagi Pak. Dan ini berefek sekali kepada akhirnya bagaimana orang-orang menjaga keselamatan kerja. Yakin saya. Karena saya bikin assessment habis itu Pak. Dan kita bikin acaranya waktu itu direkam juga, jadi kan para suami itu bikin komitmen gitu kan, kemudian kita akan bikin itu, lalu itu harus ditontonkan ke istrinya, supaya kalau istrinya lihat juga real gitu, bahwa itu yang disampaikan bukan aku yang ngomong mah, tapi Pak Nardi yang ngomong gitu, bahwa kalau lepasnya dengan senyum. Kenapa? Orang-orang yang dilepas dengan senyum, dia akan ngerasa hidupnya lebih worthy, menjaga benar-benar tentang kehidupannya gitu. Dibandingkan yang dilepas dengan cemberut Pak, nggak enak banget Pak. Kerja kok di cemberut gitu kan. Di lapangan mereka akan sangat jaga karena posisinya apa? Di rumah ada senyum yang ku nanti. Di rumah ada senyum yang pengen kulihat lagi gitu. Bukan di rumah ada cemberutan itu loh. Wah, loh kok nggak pulang kok? Ini pulang kantor kok malah badminton gitu. Aduh. Kalau bisa tuh pulang sudah tidur, berangkat sebelum bangun. Wah itu. Jangan ya Pak. Pisah sambut dengan senyum Pak. Powerful sekali. Ada pertanyaan? Ada. Oh iya, boleh. Oke. Pertanyaan dari kayaknya ibu-ibu ini. Ibu Siap. Santi Deswita. Halo Ibu. Yes. Anak saya punya teman main yang punya pengaruh kurang baik. Oke. Gimana cara menjelaskan kepada anak saya agar tidak berteman dengan temannya itu? Anak saya masih kelas 1 SD, Pak. Nah ini seru juga ini. Enggak seru. Karena saya punya teman Bapak Ibu yang sampai sekarang gitu ya, masih dia kerja ikut saya juga. Dan kami berteman dari sebetulnya satu sekolah dari SD dan satu SMP, tapi baru bertemannya SMP. Dan bagi kedua orang tua kami, kita sama-sama tidak punya pengaruh yang baik gitulah. Saya makanya Ibu bertanya gitu saya geli juga. Dan kalau boleh saran Bu, kalau Ibu mencoba membatasi anak Ibu, terus tiba-tiba Ibu ngomong, itu nggak baik gitu. Anak Ibu akan punya satu reaksi yang menyatakan bahwa Mama tahu dari mana, Ibu tahu dari mana. Kan temannya saya. Karena itu yang saya lakukan pada saat orang tua saya menyampaikan itu bukan pertemanan yang baik loh. Gitu. Orang tua saya manggil saya Yat kan, Yat. Gitu. Saya bilang, Mama tahu dari mana? Kan yang berteman saya. Nah kalau saya boleh saran, entah nanti Ibu mungkin punya argumen ya, bahwa saya tahu bapaknya begini, orang tuanya begini, atau anaknya begini, atau tampilannya begini. It's okay Bu. Tapi kalau saya boleh saran, Ibu bangun lingkungan growth mindset di rumah. Pada saat si anak itu main ke sana, dia ikut aturan Ibu, karena itu rumah Ibu. Ibu nggak menghalangi mereka bermain, tapi you main ke rumahku, ikut aturanku. Sholat, ini jadwal apa, lakukan. Kalau anak itu nggak nyaman, dia akan pergi sendiri. Kalau Ibu menjadi antagonis dalam hubungannya mereka, apalagi kelas 1 SD yang mungkin masih fokusnya dia asik dan senang saja ya Bu ya, susah gitu. Tapi kalau misalkan Ibu fokus ke ngebentuk growth mindset, satu, kalau seumpama nih Bu, si anak tadi memang nggak baik, tapi pas masuk ke lingkungan Ibu dia terpengaruh jadi baik, pahala buat Ibu. Nilai yang baik buat Ibu. Amal baik buat Ibu. Yang kedua, paling tidak kalau Ibu tahu atau berpotensi anak itu bisa mengganggu, lingkungannya kan jadi Ibu bisa kendalikan karena berada di lingkungan Ibu sendiri dan Ibu bisa pantau, apalagi masih kelas 1 SD. Jadi menurut saya banyak win-nya di situ kalau Ibu mencoba menjaga di lingkungan terdekatnya Ibu. Kalau memang dia toksik Bu, akan pergi sendiri Bu. Yakin saya. Sama Bu. Apalagi Ibu berdua sekarang posisinya. Ibu sama anaknya Ibu. Dia sendiri kan. Nah dia punya pilihan hanya bergabung menjadi orang yang benar gitu. Tapi anak kelas SD itu tidak benarnya apa ya? Ngerokok gitu. Kan enggak ya? Enggak mungkin ya. Harusnya sih enggak mungkin Bu ya. Kenapa? Salto gitu, jumping gitu. Kelewat depan Ibu handstand gitu. Enggak tahu lah. Tapi coba Bu direnungkan saran saya. Karena saya ngalamin yang begitu Bu. Jadi saya ingat sekali waktu saya kelas 6 SD. Ada salah satu orang tua dari teman saya. Very, very rich Bu. Sangat kaya raya.
Dia itu hobi setiap kali hari Sabtu gitu, anak-anaknya ikut ke luar kota gitu kan, nginep di villanya dia gitu. Dan saya beberapa kali diajak. Buru-buru villa Bu, kami aja rumah ngontrak waktu itu Bu masih. Waktu saya SD gitu ya. Jadi saya villa itu menakjubkan buat saya gitu. Dan dia nggak pernah bilang kamu ini nggak cocok sama kamu gitu. Nggak pernah sama sekali. Dia tahu keluarga saya nggak ini. Bahkan dia beberapa kali itu pernah ngebayarin sekolah saya juga. Tapi pada saat saya diajak gabung, ternyata nginep di villa dia dan lain sebagainya, saya belajar manner di situ Bu. Saya makan bersuara ditegur Bu. Saya begini ini. Akhirnya di situ saya malah jadi bersyukur gitu. Oh yes. Saya jadi belajar. Dan makanya orang yang paling berjasa di dalam kehidupan saya bapak saya Bu, yang ngotot nyekolahin saya di sekolah mahal sekalipun dia harus jual apapun untuk itu. Itu menurut saya. Gitu Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut berarti saya. Tadi yang pertama, saya tuh kalau cerita tentang teman hidup itu paling menarik. Bisa sambut dengan senyum, Bapak Ibu, silakan dipraktekkan. Mas sudah tua Mas, ngapain dipisah dengan senyum Mas? Tetap Bu, makin harmonis, makin tua itu seharusnya makin seru lah gitu ya. Iya benar, anak-anak makin gede juga akan makin seru. Saya sih berharapnya gitu Bu. Dan kita coba praktekkan itu betul-betul Bu. Kalau lagi marah pun ya dilepasnya tetap dengan senyum. Meskipun nanti kita punya waktu sendiri untuk mendiskusikan lagi. Karena melepas orang untuk bekerja itu tetap kasih dia dorongan motivasi dengan yang paling sederhana apa senyum. Oke ya, itu poin pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan teman hidup Bapak Ibu. Kata terpenting sebetulnya yang juga saya jadikan materi, sering banget saya sampaikan adalah tentang komitmen. Yes. Dan ini yang paling parah Bapak Ibu. Saya itu nggak tahu, saya tuh selalu ngerasa saya beruntung dalam hidup Bapak Ibu. Karena saya selalu dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang jos yang kadang-kadang memang risiko terburuk saya adalah banyak orang yang nggak suka sama saya. Karena saya cukup mudah untuk tiba-tiba di mana dan lain sebagainya. Nah, ini cerita tahun 2000, aku nikah tahun berapa Mas? Lupa deh. 2017, benar. Saya sampai lupa ini. Jangan tanya tanggal pernikahan saya, bahaya Mas. Bahaya kalau salah. Nah, saya nikah tahun 2017, Bapak Ibu sekalian. Terhitung cukup nggak terlambat lah, pas matang. Nah, pada saat pernikahan saya nikah itu di tempat yang menurut saya tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya, karena saya nikah di BSD Sport Center itu Bu, Pak, outdoor gitu kan. Padahal dulunya 10 tahun yang lalu sebelum saya menikah tahun 2007 itu saya nginep di emperan, di depannya itu ada namanya paintball Patriot kalau nggak salah. Saya tidur di situ Bapak Ibu. Karena lagi belajar tentang paintball di situ. Di depannya ada BSD Sport Center gitu. Nah, pada saat saya nikah itu Bapak Ibu, saya memberanikan diri gitu. Saya ngundang Pak Tung Desemaringin untuk datang, untuk bergabung. Dan kebetulan beliau datang menjadi salah satu bukan saksi pernikahan ya, tapi lebih ke pas akad dia ada di samping saya untuk menemani saya ketemu ke keluarga cewek. Itu jadi kebanggaan dan kehormatan juga buat saya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang ngeselin juga dari seorang Pak Tung Desemaringin adalah, ini saya mau nikah Pak, sebentar lagi saya mau bacain akad. Yang mana akad itu komitmen berarti ya Pak ya. Lalu Pak Tung bilang, jangan naik dulu. Loh kan ngeselin Pak, semua orang sudah siap, penghulu sudah siap. Pak Tung nanyain, jangan naik dulu. Karena saya pengen kasih sesuatu. Apa itu Pak? Komitmen itu apa gitu. Loh kok nanyanya sekarang gitu. Saya itu sebentar lagi akad loh, Bapak malah nanya gitu. Dia nanya komitmen itu apa Pak Narti? Sebentar Pak, saya tak akad dulu boleh nggak? Nggak boleh. Komitmen itu apa? Bapak harus tahu. Waduh, mood saya. Akhirnya saya bilang, ya iya Pak, komitmen itu suka duka dijalani. Ya, yes, maju. Di situ Bapak Ibu, kalau yang pernah ikut beberapa seri saya sebelumnya, saya menyampaikan tentang komitmen itu ada 3. Yang pertama, suka duka harus dihadapi. Yang kedua, suka duka harus dijalani. Dan yang ketiga, suka duka harus dinikmati. Itu arti paling sederhana dari komitmen yang orang kadang suka lupa. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu silakan cek ke rekan kerja, ke siapapun. Komitmen itu apa? Mereka akan jelaskan dengan berbagai bahasa yang rumit. Komitmen adalah pertemuan di antara 2 orang, yang mana 2 orang tersebut adalah ribet. Komitmen itu suka duka dihadapi, suka duka dijalani, suka duka dinikmati. Sesederhana itu. Itu jadi salah satu materi yang paling hobi saya ceritakan.
Dan di dalam teman hidup Bapak Ibu, yang ada itu komitmen. Iya. Jadi ya kalau suka duka, makanya Pak Bu, teman-teman yang lain tadi, termasuk lingkungan apa, Bapak Ibu boleh nambah, boleh ganti, boleh, bebas. Bahkan teman kerja pun bisa ganti kok. Tapi kalau teman hidup, Bapak Ibu harus susah untuk gantinya. Kenapa? Karena ada komitmennya. Di sini yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah membangun pasangan. Kemarin ada yang tanya ke saya tuh, saya masih ingat sekali, tapi saya nggak boleh bagi. Kalau di DM Instagram itu Bapak Ibu saya jaga banget privasi orang. Dia tanya, pasangan saya calon suami atau gimana itu, tidak mendukung bisnis saya, bahkan suka menghina. Itu gimana Pak kalau pasangan tapi mindsetnya berbeda? Jawaban saya simpel, dibina atau binasakan gitu. Loh kenapa Pak? Loh dibina itu artinya ya dibangun mindsetnya, gabungkan ke mindset akademi, sampean belajar bareng, ketemu saya tak marah-marahin pada waktu webinar begini atau gimana, bebas gitu. Nah terus kalau dibinasakan Pak, ya dibinasakan bisa jadi tidak. Bapak Ibu ini dengerin dulu, jangan sekarang terus di skip terus tiba-tiba langsung, Mama aku minta cerai. Jangan, bukan. Dibinasakan itu Bapak Ibu karena dia bertanya tentang kaitannya sama kerja, maka Anda bisa binasakan relationship-nya dalam kerja. Fokus bahwa tidak bisa ada dua kepala di dalam satu bisnis misalkan, kayak begitu. Binasakannya jangan tiba-tiba binasakan cerai yuk, kita kayaknya nggak nyambung deh, kayaknya mindsetnya beda deh, nggak gitu juga Pak. Ya cuman diatur supaya tidak ini gitu Bapak Ibu ya. Ya dibina atau dibinasakan kalau mindsetnya berbeda. Oh ada pertanyaan? Oh ya boleh. Siap. Lanjutan? Oh dari ya boleh. Bu Santi Pak. Siap. Saya sambil minum ya Bu Santi. Oke. Yang pertama ucapkan terima kasih tadi Pak. Ya sama-sama Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Yes. Gimana cara menanamkan pikiran positif kepada anak agar dia lebih pede dan berani? Maaf kalau kurang nyambung ya Pak. Saya nggak nyimak dari awal karena sambil ngomong anak yang masih bayi. Oh ya sama Bu, saya juga lagi punya anak masih bayi, makanya saya tidak akan mungkin webinar di rumah. Nanti akan sangat ribet dalam segala situasinya. Ya. Kalau Ibu ikut yang kemarin dengan Pak Yu itu sempat disampaikan afirmasi positif itu works Bapak Ibu. Works. Karena saya pun tanpa disadari oleh mama saya, waktu kecil beliau tuh sering menyampaikan gitu, kamu akan jadi orang begini, begitu. Dan tidak sadar itu masuk ke saya secara pribadi gitu. Bahwa orang tuanya percaya anaknya akan bisa. Itu Bapak Ibu. Itu masuk. Lalu yang kedua, kalau anak ibu masih belum cukup dalam posisi yang memahami itu masih susah, ibu pakai bahasa yang sulit justru akan menjauhkan atau merenggangkan ibu dengan dia. Kalau saya boleh saran, karena saya juga belum punya anak yang SD juga, kalau saya boleh saran Bapak Ibu, coba ibu jalankan dengan ini. Kalau ibu mau negatif, jangan di depan dia. Emosi-emosi negatif tidak di depan dia. Termasuk sedang menghardik suami. Itu Mas Mamas itu adalah suami yang sering dihardik. Saya ketawa, nah. Saya tahu. Itu Bapak Ibu ini santai ya. Kalau sesi tanya jawab gini memang santai. Saya benar-benar pengen ini kesempatan saya Bapak Ibu untuk ngobrol dengan teman-teman di Mindset Academy full gitu ya. Nah, yang kedua caranya itu Bapak Ibu. Melalui action kita, melalui langkah pribadi kita sebagai orang yang pengen anaknya positif ya, orang tuanya jangan menunjukkan negativity. Kalau karena saya nggak bisa memilah dan memilih kata-kata saya yang keluar saat berantem, jadi sampai anak saya sekarang usia 3 tahun, dia belum pernah sedikit pun melihat saya berantem sama istri. Saya punya cara untuk menyembunyikan, tapi kan nggak mungkin ya Bu ya, namanya suami istri nggak pernah berantem, nggak mungkin Mas. Kebetulan beliaunya mau nikah di Januari ya. Iya, Januari. Mohon doanya ya Bapak Ibu, Januari biar lancar semua, sehat, aman. Iya, siap. Sama-sama Mas. Nah, jadi maksud saya itu bisa dipakai, Bu. Tidak menunjukkan negativity. Loh, tapi kan hidup enggak bisa gitu, Pak. Ya bisa. Pak Ibu yang kontrol penuh kok. Tapi nanti anaknya jadi enggak tahu kenyataan realita, Pak. Enggak juga. Kita hanya menjaga masa tumbuh kembangnya dia, masih tetap mindset-nya yang growth. Suami gagal bisnis. Masa ibu mau ngomong di depan anaknya? Kamu laki-laki gagal. Waduh. Lu bapakku aja laki-laki gagal, aku anaknya laki-laki gagal gitu. Maksud saya itu, Bu.
Karena kadang ya itu tadi Bu, kita nggak bisa kontrol ucapan kita pada saat sedang ngobrol dengan anak. Ini treatment saya ya Bu ya. Cocok pakai, nggak apa-apa. Status kita sharing sebagai teman berjuang. Satu lagi Bu, satu lagi. Ada satu yang saya ingat betul dari bagaimana cara orang tua saya mendidik saya gitu. Satu hal yang bagus bahwa kalau bapak saya cukup keras dalam mendidik saya gitu sebagai laki-laki gitu ya. Dia menyampaikan kepada saya bahwa namanya laki-laki itu tiap kali kamu ngomong sesuatu misalkan nggak boleh ditarik kembali. Laki-laki itu sekali ngomong maka itu adalah benar-benar kejadian. Wah kayak gitu-gitu misalkan kalau beliau ngajarin saya. Dan untungnya Bu, sekalipun pada saat saya sudah mulai gede gini saya juga tahu lah bapak saya koya gitu, bohong dia saya tahu. Tapi pada waktu masih kecil saya tidak pernah melihat sedikit pun dia melakukan itu. Jadi selain ibu bapak kalau ada bapaknya harus mencoba untuk bagaimana caranya tidak menunjukkan negativity. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya untuk kita jadi konsekuen juga sama apa yang coba kita sampaikan ke anak. Ya, tadi yang pertama tentang positif, yang kedua tentang konsekuen ya Bu ya dengan itu gitu. Nggak lucu, bapaknya ngomong kamu jangan ngerokok dek, ngerokok nggak baik, tapi bapaknya ngomong sambil uji samsu, nggak boleh ngerokok, kan nggak kongruen lah, nah, itu bahasa kerennya itu, tidak kongruen Bu antara ucapan dan perbuatan dan tindakan. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Ada lagi Mas? Materi aku belum kelar loh. Lanjut lagi. Boleh, siap. Nah, itu Bapak Ibu tentang komitmen. Menariknya Bapak Ibu kalau seseorang sudah memahami tentang bahwa komitmen itu penting, suka duka dihadapi, dijalani dan dinikmati, maka dia akan benar-benar menjaga dari yang ring 1 Pak. Ya ring 1 itu ya. Ring 1 benar-benar harus dijaga betul. Nah, bina atau binasakan. Terus gimana Pak kalau seumpama memang sudah nggak bisa dibina lagi Pak gitu. Ya dibinasakan hubungannya bisa, maksudnya hubungannya dengan sesuatu yang membuat Bapak Ibu terasa itu adalah toksik bisa, dan efek terburuknya ya mending dibinasakan benar-benar. Maksudnya dibinasakan benar-benar ya hubungannya yang itu dibinasakan gitu. Karena saya percaya Bu Pak bahwa seseorang dikasih kesempatan untuk memilih, dikasih kesempatan untuk bertobat, itu artinya seseorang diberi kesempatan untuk berbuat salah gitu, termasuk salah pilih, termasuk salah bersikap gitu ya. Jadi semua itu fitur gitu Pak. Kalau misalkan manusia nggak boleh salah, tidak ada kata bertobat. Jangan dijadiin quotes itu karena nanti buat saya. Enggak lah. Karena itu menurut saya penting sekali ya. Sekarang kita tahu berarti manusia boleh salah, termasuk juga salah memilih dan menghentikan sebelum semuanya menjadi terlalu parah itu juga tindakan yang bijak. Karena kalau sudah parah akan lebih sulit di-cut. Emang ada pertanyaan lagi? Masih tanya Pak, Bu Santi Pak. Oh iya, boleh. Berarti saya harus perbaiki diri saya sendiri dulu ya Pak? Saya kira selalu seperti itu sih Bu, selalu seperti itu bahasanya ya. Jadi kalau kita pengen memperbaiki orang lain ya terutama dari kitanya gitu. Karena yang paling bagus pada saat kita pengen membuat orang lain menjadi lebih baik ya adalah kitanya kongruen juga Bu. Kongruen ya artinya baik ucapan kita, perbuatan kita, semuanya satu garis lurus. Syukur-syukur bisa sampai niat kita. Loh kok niat taruh belakang Mbak? Iya. Karena kadang orang itu, saya menunggu niat saya tulus dulu baru mau berbuat. Kenyataannya kan nggak bisa gitu Bapak Ibu. Kelamaan nanti ujung-ujungnya nggak gerak-gerak gitu. Kalau saya niat boleh belum tulus kok, nggak apa-apa. Yang penting sudah action. Nanti diluruskan pelan-pelan. Alasan boleh belum kuat, nggak apa-apa. Nanti dikuatkan pelan-pelan. Semua itu ini Bu. Bahasa klisenya adalah kedewasaan. Kedewasaan itu kan nggak dibangun dalam sehari. Terus kalau misalkan saya tidak merangkul juga yang kedewasaannya belum nyampe kan jadi salah. Jadi untuk semua orang mungkin porsi kedewasaannya berbeda dan tidak ada salahnya juga. Kalau ibu masih, saya kalau disakitin orang ya marah Pak. Ya tidak apa-apa. Yang bilang itu adalah sebuah penyakit hati atau kesalahan, itu fatal Bu, kamu tidak boleh gitu. Siapa enggak lah. Ya kalau memang harus marah ya marah. Bahkan kalau tentang kemarahan deh,
Kalau pandangan saya gimana Pak Nardi caranya supaya saya tidak marah terlalu besar? Ya marahlah lebih sering. Kan saya bilang gitu, Bu. Artinya apa? Dengan marah lebih sering, marahnya lebih sering tersalurkan, jadi nggak ada satu marah besar yang mengagetkan orang, padahal salahnya nggak seberapa gitu kan. Lebih ke situ, karena saya percaya setiap orang punya kedewasaan tertentu, dan setiap orang dengan level kedewasaan tertentu pun itu harus dibangun dari levelnya dia, bukan dengan standar yang dipunya orang. Karena kalau orang dibangun pakai standar tertentu, manusia kan tidak begitu, Pak. Manusia nggak begitu. Emang ngukur solar, bio berapa gitu, ada standarnya, oktan iya. Kalau manusia kan nggak begitu. Standarnya setiap orang berbeda, kedewasaannya berbeda. Orang nggak bisa mengerti ya jangan dimarahi karena nggak bisa mengerti. Mungkin kitanya yang nggak bisa menjelaskan gitu. Jadi nanti perlahan-lahan justru itu memperkuat kita, Bu, karena berusaha menjadi orang yang seperti itu. Jadi tidak ada salahnya buat ibu untuk memperbaiki diri. Kenapa? Loh, setiap kita kan memperbaiki diri terus. Satu. Yang kedua ya kita mau memperbaiki orang lain ya kitanya juga harus sudah minimal kalau niatnya belum tulus ya penampilannya sudah oke dulu. Nggak apa-apa. Itu semoga bermanfaat. Oh, ada lagi? Ada ya, Pak. Loh, udah mau closing malah rame yang nanya. Mungkin terakhir ya, Pak. Enggak lah. Ya. Selesaikan sekalian lah kita. Yes. Dari Pak Budi yang tadi, Pak. Oke, siap. Ini kayaknya isinya cuma Pak Budi, Pak Agus, sama Bu Santi. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya tuh nggak pernah ngelihat ini. Maksudnya gini Mas, saya kalau misalkan dibilang, loh Pak Narti, kenapa kalau misalkan lagi nggak banyak, nggak di-cancel aja? Enggak. Saya di-cancel tuh baru sekali Pak. Satu kali webinar Mindset Academy itu baru satu kali kita cancel. Yang waktu anak saya sakit. Yes. Lanjut. Ya oke. Pak Budi. Yes. Bisa juga kan berkomitmen dengan diri sendiri. Nah, saya sering tidak berkomitmen pada diri sendiri. Bagaimana cara mengatasinya agar komitmen terus terjaga? Berkomitmen pada diri sendiri. Ini ya yang menarik juga sih. Itu tapi kembali lagi Pak Budi, itu tuh ini semacam boleh kita bilang kodratnya manusia itu tidak adil pada diri sendiri menurut saya ya. Dan saya yakin ini akan banyak yang setuju meskipun tidak semua. Kalau kita misalnya ngomong, manusia kalau seumpama, bukan manusia lah, saya gitu, kalau seumpama disuruh memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang lain, lebih mudah mana? Akan lebih mudah maafin orang lain loh Pak, anehnya. Karena manusia basicnya memang nggak adil Pak. Lagi, tapi kalau seumpama mentoleransi diri sendiri atau mentoleransi orang lain, nanti jadi mentoleransi diri sendiri. Kalau sama orang lain lebih banyak nggak pedulinya. Nah, ini Pak. Kalau kita bicara tentang komitmen terhadap diri sendiri, maka kembali lagi, Bapak bisa mainkan ilmu habit itu loh Pak. Ilmu habit itu bermanfaat, karena sesuatu yang besar selalu dibangun dari sesuatu yang kecil. Kalau Bapak belum bisa berkomitmen terhadap sesuatu yang langsung besar, maksudnya kan berarti berkomitmen dengan diri untuk mencapai goal tertentu yang besar, Bapak bisa mainkan dari micro habit. Baca bukunya Atomic Habit itu bagus juga Pak. Saya boleh sarankan itu buku yang cukup powerful juga. Jadi kadang-kadang kalau kita belum bisa nembus yang besar, ya kita harus berkomitmen pada yang kecil gitu. Dan hebatnya kita gitu Pak ya, manusia gitu, pada saat kita berhasil mencapai sesuatu yang kecil, meskipun tidak ada hadiahnya, tapi pencapaian bernilai. Tapi kalau kita pengen mencapai yang besar, nggak sempat mencapai satu yang tercapai, lambat-lambat kita bosan, lambat laun. Jadi saran saya mungkin kalau belum bisa berkomitmen dengan sesuatu yang besar, di start dari kecil dulu. Dan karena kita kodratnya kita tahu kita memang enggak adil ya coba dikomitmenkan kecil dulu, bangun pelan-pelan sampai jadi yang besar. Dan pakai filosofi orang bersepeda Pak. Nah ini menarik. Orang bersepeda itu, tapi ini nggak tahu ya Pak, mudah-mudahan ini bukan omong kosong ya, karena saya bukan pesepeda juga. Tapi yang ngomong orang yang bersepeda, jadi mudah-mudahan benar. Kalau seumpama jalan menanjak masih kelihatan ujungnya, capeknya nggak begitu terasa dibandingkan jalan menanjak yang tidak ketahuan ada ujungnya atau enggak. Ya, katanya gitu Pak. Saya belum coba. Nanti kalau saya sudah beli sepeda saya coba. Tapi kayaknya mending kota-kota ya Mas ya. Iya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat, dicoba dari yang kecil dulu, Pak Budi. Sudah habis? Lanjut. Lanjut saya lagi ya, siap. Nah, ini ada lagi. Ya wes, siap. Mata saya ke sini, Pak. Oh iya. Nah, saya apa yang melihat Anda terus gitu, saya mending lihat teman-teman semua. Oke. Ini ada masukan atau apa ya, Pak? Tapi saya baca dulu. Boleh. Dari Pak Agus Sanusi yang tadi, Pak. Yes.
webinar ini juga bagian dari lingkungan yang baru kan, Pak? Ya. Seminggu sekali bisa belajar hal baru. Ya. Ya memang. Nah ini betul Bapak Agus. Jadi Pak Agus Sanusi. Kami berusaha untuk bikin, karena kita gini Pak, Bapak belajar dari Mindset Academy itu sebetulnya value terbesarnya di webinar ini Pak. Dan nanti grup Telegram. Dan ini juga jadi fondasi saya untuk membentuk grup itu. Yes. Saya harus jalankan konten ini dulu, baru grup itu boleh saya buka. Nggak lama lagi, bentar lagi paling Mbak Aziza sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mulai mengundang Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu tadi yang kemarin sempat saya sampaikan toh Pak Agus, saya pernah bilang tentang ini, bahwa kalau seseorang belajar satu ilmu tertentu dan ilmu itu adalah ilmu teknis bagaimana gitu ya Pak ya, kemudian tiba-tiba satu orang bisa, lalu orang lain bisa, ilmunya kekuatannya berkurang Pak. Tapi kalau mindset beda Pak, makin banyak orang yang mindsetnya growth, kita kebangun di lingkungan yang mindsetnya growth gitu. Kita akan makin happy setiap hari, Bapak Ibu nggak perlu cari komunitas yang susah-susah, sudah ada gitu. Makanya kami harus bikin rules. Udah banyak yang komplain ke saya, Pak. Saya pengen gabung grup, segera ngobrol-ngobrol ya, Ibu. Nanti dulu. Nanti Bapak tak bukain grup malah iklan, nanti malah nggak mau saya. Maksudnya kalau iklan ya ada tempatnya sendiri gitu. Kita harus tata betul-betul supaya kalaupun ada yang curhat itu komunitas yang benar-benar saling membangun, yang nggak menjatuhkan, yang ngasih saran pun ada dasar keikhlasannya karena nanti akan cepat pahala buat saya juga dan lain sebagainya. Itu Pak Agus ya, mudah-mudahan segera bisa terrealisasi, kita bisa ngobrol-ngobrol di grup juga nantinya ke depannya. Terakhir Mas, kalau ada Mas? Sudah, benar nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya akan siap-siap untuk closing dengan closing materi juga. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, baik yang sudah member Mindset Academy ataupun yang belum, kali ini saya nggak mungkin ada iklan, karena memang fokus saya memang ke member. Buat teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar hari ini, sebetulnya cara untuk mendetoks lingkungan yang negatif. Apakah cukup Pak dengan kita menjadi positif saja? Saya jawab ya bisa cukup, bisa tidak. Tapi tidak ada ruginya Bapak Ibu untuk jadi positif. Tapi apakah cukup? Bisa cukup, bisa tidak. Kebanyakan malah tidak kalau itu lingkungan terlalu banyak. Cuman Bapak Ibu seperti yang saya sering bilang, mencintai itu nggak harus ada di sisi Bapak Ibu. Bahwa membenci juga nggak harus menjauhi. Tidak di sisi masih bisa saling mengisi gitu. Itu bukan hanya sekedar anekdot yang belakangnya ii gitu, nggak ada niat ke situ Bapak Ibu, tapi lebih ke arah bahwa ya contoh lah, salah satu teman saya yang harus pindah ke Bandung dan dia meninggalkan dalam tanda kutip keluarganya, ayah ibunya untuk pergi ke sana, kemudian dia memulai berbisnis, lalu pada saat dia sudah sukses, bahkan belum sukses pun dia bekerja apapun dan tetap mengirimkan uang ke orang tuanya, tetap mensupport orang tuanya, tidak berkurang rasa sayangnya. Jadi apakah salah? Belum tentu. Karena memang pada waktu dia mau meniti karirnya, orang tuanya tidak tahu apa yang dia ingin capai. Apakah pada waktu itu sebagai teman saya ikut menasihati, saya bilang ya waktu itu saya menanyakan, kamu yakin ini jalan yang berat loh? Dia bilang iya. Kamu tapi bisa nggak masih tetap menyayangi orang tuamu? Dia bilang bisa. Yakin bisa lah, aku nggak punya orang tua lain selain mereka. Bisa jalan. Dan apakah orang tuanya sekarang sudah menerima tentang pekerjaannya, tentang bahwa dia tidak menjadi seorang carik, menjadi seorang pegawai negeri sipil? Ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga dalam hati sanubarinya orang tuanya kan nggak ada yang tahu. Tapi apakah si anak itu bisa mencapai mimpinya? Bisa, dia nyampai. Nah ini saya kira akan penting untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian, bahwa lingkungan bisa apapun ya Bapak Ibu, saya nggak hanya membatasi obrolan kali ini ke pasangan, nggak hanya membatasi ke komunitas, nggak hanya membatasi bahkan ke orang tua ataupun ke anak, tidak, tapi keseluruhan Bapak Ibu. Mulai dari yang terdekat itu yang paling berpengaruh, yang makin jauh itu juga bisa berpengaruh, tapi yang terdekat ini harus benar-benar mindsetnya berimbang. Saya benar-benar berterima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya supaya tetap sehat, tetap semangat, bisa terus berbagi karena saya hobi sekali kayak gini, bisa ketemu. Saya sebentar lagi mau install layar Bapak Ibu ya. Kita install layar kan ya minggu depan ya. Biar kita bisa ngobrolnya, saya bisa lihat Bapak Ibu juga gitu ya. Kalau sekarang saya masih membayang-bayangkan Pak Agus Sanusi itu kayaknya berkumis gitu kayaknya gitu kan. Enggak tahu kan karena kayaknya gitu. Mudah-mudahan benar gitu. Kalau salah ya mohon maaf.
tumbuhkan kumis, Pak. Kita semangat. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, berarti saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan semangat positif untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk naik kelas dari sisi pergaulan, mempertahankan mindset dari sisi community, dan ini akan jadi satu hal yang baik untuk kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat tentunya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Buat yang masih belum sempat nanya, karena tadi udah buka juga sih. Mungkin dia lagi mikir lama, apa ya? Aku mau nanya apa ya? Ternyata ini terus jadi blank, terus saya ngomong lagi blank lagi, ya nanti langsung DM aja ke @nardi.hidayat, nardi.hidayat. Nah, di DM rata-rata sih saya sendiri yang balas ya. Kalau yang lihat bisa beberapa gitu. Tapi kalau yang maksudnya admin saya bisa, tapi kalau yang balas biasanya saya. Kita ketemu nanti di sana. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon diri dulu, saya kembalikan ke Mas Mamas. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Yang selanjutnya ngomongin apa Pak? Ntar dulu, nanti akan diinfokan. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macam-macam, tapi belum ada yang berhasil. Berusaha mencapai sesuatu, tapi seakan terlalu jauh. Kepengen merubah nasib, tapi bingung harus bagaimana. Kalau iya, mungkin masalahnya ada pada mindset. Ini dia solusinya, Mindset Academy. Kelas membership eksklusif pertama yang akan membawa mindset kalian menjadi bertumbuh. Hadir dalam 12 kelas dengan lebih dari 40 video yang terus diupdate. Kualitas visual terbaik dengan animasi sebagai sarana pendukung belajar. Sistem web terintegrasi yang memudahkan kita belajar di mana saja. Kualitas audio terbaik yang bahkan menyenangkan untuk dipelajari sembari berkendara. Tidak hanya itu, Mindset Academy juga menyediakan berbagai bonus penunjang yang luar biasa. Dari mulai Sekali lagi, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam dan sehat selalu. Hai semuanya, pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macam-macam, tapi belum ada yang berhasil. Berusaha mencapai sesuatu, tapi seakan terlalu jauh. Kepengen merubah nasib, tapi bingung harus bagaimana. Kalau iya, mungkin masalahnya ada pada mindset. Ini dia solusinya, Mindset Academy. Kelas membership eksklusif pertama yang akan membawa mindset kalian menjadi bertumbuh. Hadir dalam 12 kelas dengan lebih dari 40 video yang terus diupdate. Kualitas visual terbaik dengan animasi sebagai sarana pendukung belajar. Sistem web terintegrasi yang memudahkan kita belajar di mana saja. Kualitas audio terbaik yang bahkan menyenangkan untuk dipelajari sembari berkendara. Tidak hanya itu, Mindset Academy juga menyediakan berbagai bonus penunjang yang luar biasa. Dari mulai 500 lebih buku digital kualitas terbaik yang bisa di-download secara gratis. Rekomendasi dan diskon kelas lain. Sampai dengan webinar rutin setiap minggu selama 1 tahun. Masih kurang? Langsung saja klik link di bawah dan dapatkan diskon 50% hanya untuk hari ini. Hai semuanya, pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macam-macam, tapi belum ada yang berhasil. Berusaha mencapai sesuatu, tapi seakan terlalu jauh. Kepengen merubah nasib, tapi bingung harus bagaimana. Kalau iya, mungkin masalahnya ada pada mindset. Ini dia solusinya, Mindset Academy. Kelas membership eksklusif pertama yang akan membawa mindset kalian menjadi bertumbuh. Hadir dalam 12 kelas dengan lebih dari 40 video yang terus diupdate. Kualitas visual terbaik dengan animasi sebagai sarana pendukung belajar. Sistem web terintegrasi yang memudahkan kita belajar di mana saja. Kualitas audio terbaik yang bahkan menyenangkan untuk dipelajari sembari berkendara. Tidak hanya itu, Mindset Academy juga menyediakan berbagai bonus penunjang yang luar biasa. Dari mulai 500 lebih buku digital kualitas terbaik yang bisa di-download secara gratis. Rekomendasi dan diskon kelas lain.
Sampai dengan webinar rutin setiap minggu selama 1 tahun. Masih kurang? Langsung saja klik link di bawah dan dapatkan diskon 50% hanya untuk hari ini. Hai semuanya! Pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macam-macam, tapi belum ada yang berhasil. Berusaha mencapai sesuatu, tapi seakan terlalu jauh. Kepengin merubah nasib, tapi bingung harus bagaimana. Kalau iya, mungkin masalahnya ada pada mindset. Ini dia solusinya, Mindset Academy. Kelas membership eksklusif pertama yang akan membawa mindset kalian menjadi bertumbuh. Hadir dalam 12 kelas dengan lebih dari 40 video yang terus diupdate. Kualitas visual terbaik dengan animasi sebagai sarana pendukung belajar. Sistem web terintegrasi yang memudahkan kita belajar di mana saja. Kualitas audio terbaik yang bahkan menyenangkan untuk dipelajari sembari berkendara. Tidak hanya itu, Mindset Academy juga menyediakan berbagai bonus penunjang yang luar biasa. Mulai 500 lebih buku digital kualitas terbaik yang bisa di-download secara gratis. Rekomendasi dan diskon kelas lain. Sampai dengan webinar rutin setiap minggu selama 1 tahun. Masih kurang? Langsung saja klik link di bawah dan dapatkan diskon 50% hanya untuk hari ini. Hai semuanya! Pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macam-macam, tapi belum ada yang berhasil. Berusaha mencapai sesuatu, tapi seakan terlalu jauh. Kepengin merubah nasib, tapi bingung bagaimana. Kalau iya, mungkin masalahnya ada pada mindset. Ini dia solusinya, Mindset Academy. Kelas membership eksklusif pertama yang akan membawa mindset kalian menjadi bertumbuh. Hadir dalam 12 kelas dengan lebih dari 40 video yang terus diupdate. Kualitas visual terbaik dengan animasi sebagai sarana pendukung belajar. Sistem web terintegrasi yang memudahkan kita belajar di mana saja. Kualitas audio terbaik yang bahkan menyenangkan untuk dipelajari sembari berkendara. Tidak hanya itu, Mindset Academy juga menyediakan berbagai bonus penunjang yang luar biasa. Dari mulai 500 lebih buku digital kualitas terbaik yang bisa di-download secara gratis. Rekomendasi dan diskon kelas lain. Sampai dengan webinar rutin setiap minggu selama 1 tahun. Masih kurang? Langsung saja klik link di bawah dan dapatkan diskon 50% hanya untuk hari ini. Hai semuanya! Pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macam-macam, tapi belum ada yang berhasil. Berusaha mencapai sesuatu, tapi seakan terlalu jauh. Kepengin merubah nasib, tapi bingung harus bagaimana. Kalau iya, mungkin masalahnya ada pada mindset. Ini dia solusinya, Mindset Academy. Kelas membership eksklusif pertama yang akan membawa mindset kalian menjadi bertumbuh. Hadir dalam 12 kelas dengan lebih dari 40 video yang terus diupdate. Kualitas visual terbaik dengan animasi sebagai sarana pendukung belajar. Sistem web terintegrasi yang memudahkan kita belajar di mana saja. Kualitas audio terbaik yang bahkan menyenangkan untuk dipelajari sembari berkendara. Tidak hanya itu, Mindset Academy juga menyediakan berbagai bonus penunjang yang luar biasa. Dari mulai 500 lebih buku digital kualitas terbaik yang bisa di-download secara gratis. Rekomendasi dan diskon kelas lain. Sampai dengan webinar rutin setiap minggu selama 1 tahun. Masih kurang? Langsung saja klik link di bawah